Aku berada di kencan makan malam romantis dengan belahan jiwaku. Tahu betul bahwa suatu hari kita akan berpisah. Tapi aku tak mau aku jatuh cinta padanya. Aku jatuh cinta padamu. Dan aku tahu bahwa cinta cuma sebuah teriakan dalam kehampaan. Dan kita semua akan hancur. Dan akan datang suatu hari di mana matahari akan menelan satu-satunya bumi yang pernah kita miliki. Dan aku jatuh cinta padamu. God, Eleanor, luar biasa. Iya, itu adalah hal biasa dalam kehidupan seorang aktris. Oh, hey, aku tidak tahu kamu di sana. Aku Eleanor dari LA. Kehidupanku sebagai seorang anak sedikit berbeda dari yang lain. Saat mereka dikelilingi oleh boneka dan mainan, aku menjadi pusat perhatian. Menjadi seorang superstar kelihatan menyenangkan pada saat itu, namun kemewahan dan glamornya dunia hiburan lambat laun membuatku lelah. Ibuku tidak pernah mengizinkanku istirahat di sela-sela pertunjukan. Jadi tak ada waktu untuk bergaul dengan orang-orang seusiaku. Kalian tahu, aku ketinggalan melakukan hal-hal normal seperti menginap dan pergi ke pesta ulang tahun. Dan sebelum aku menyadarinya, aku sudah disibukkan dengan pekerjaan dan pekerjaan. Sayang, aku punya naskah lain untukmu. Lihatlah. Terserah, Bu. FYI, Yeremia juga ada di acara itu. Serius? Bu, si brengsek tak berperasaan itu selingkuh dariku. Tidak mungkin aku bekerja dengannya. Eleanor, profesional sedikit. Aku sudah menandatangani kontrak. Lagi pula, koleksi Bentley milik ibu masih belum ada koleksi emas berkilau ini. Aku tidak peduli dengan mobil bodohmu. Berhentilah memperlakukanku seperti sapi perah untuk gaya hidup mewahmu, Bu. Ibu kadang sangat keterlaluan. Dia mendiktekan segalanya. Tapi kenapa repot-repot sekarang? Tidak ada dunia hiburan, tidak ada perintah ibu, aku bisa melakukan apapun yang ku mau. Selamat tinggal salad dan halo kue coklat. Namun tiba-tiba sesosok tubuh gelap berlari ke arahku dan merampas tasku. Aku kehilangan keseimbangan, kepalaku terbentur hidran pemadam kebakaran. Dan kemudian semua menjadi gelap. Astaga, kepalaku berputar-putar. Aku membuka mataku dan melihat seorang pria tampan membungkuk di atasku. Hei, kamu baik-baik saja? Apa aku sedang bermimpi? Karena pemandangan ini benar-benar seperti mimpi. Tidak, ini nyata. Kamu ada di panti asuhan. Aku menemukanmu pingsan tadi malam, jadi aku membawamu ke sini. Permisi, panti asuhan? Aku tidak bisa berada di tempat seperti ini. Tapi tunggu, ponsel dan dompetku? Sial, pencuri itu mencuri tasku beserta semuanya. Sepertinya aku perlu menunda sedikit rencana hidup mandiriku. Lebih baik aku menelpon ibu. Hei, ada telepon yang bisa kupinjam? Tiba-tiba, TV menyiarkan laporan hilang. Aktris muda Eleanor Mitchell dilaporkan hilang. Spekulasinya ini aksi publisitas untuk mempromosikan film terbarunya. Namun manajernya menyatakan ini tidak benar dan mendesak siapapun yang memiliki informasi untuk melapor. Cewek itu akan segera muncul kembali saat dia lapar. Apa? Aku bisa saja terbaring mati di tempat persembunyian. Sejauh yang mereka ketahui dan mereka masih mengejekku, aku sudah selesai dengan semua ini. Selamat tinggal dunia hiburan, aku benar-benar meninggalkan dunia yang berubah-ubah itu. Jadi aku bertanya kepada manajer panti asuhan apakah aku bisa tinggal di sini dan membantu. Saat itu sekelompok anak-anak dengan ribut berlari ke arahku dan mengelap tangan mereka di bajuku. Tidak, baju channel spesialku. Kak, ayo main bersama kami. Apa aku terlihat seperti pengasuh bagimu? Pergi cuci tanganmu anak-anak kotor. Hush, hush. Kamu seharusnya pergi bermain dengan mereka. Aku lupa tentang itu. Aku menjauh dan menemukan sekelompok anak lain mencipratkan lumpur kemana-mana. Apa mereka melatih sekelompok petani atau semacamnya? Keesokan paginya, suara pekikan aneh ini mengagetkanku. Ini masih jam 6 pagi. Dengan lesu aku menyeret kakiku keluar ruangan. Orang-orang langsung melemparkan tatapan menghakimiku. Aku kira hari pertama aku bekerja dimulai dengan cara yang salah. Aku hampir tidak punya waktu untuk menyesap kopi sebelum mereka menyuruhku mencuci dengan tangan. Ini bukan zaman kegelapan. Pernahkah mereka mendengar tentang mesin cuci? Salah satu staf merasa kesal denganku dan mengusirku. Baiklah, aku akan membantu di dapur. Kupas setengahnya. Mudah sekali, beri aku waktu beberapa menit. Voila, aku baik-baik saja kan? Tapi entah kenapa mereka masih marah padaku. Tidak ada pilihan lain, aku menuju ke kamar anak-anak. Tapi tempat ini benar-benar kacau. Aku sungguh berharap aku memiliki penutup telinga. Tiba-tiba, aku merasakan seseorang memegang kakiku. Aku menunduk untuk melihat sepasang mata anak anjing yang lucu. Kak, bolehkah aku mencicipinya? Bagaimana aku bisa mengatakan tidak pada hal itu? Tapi begitu aku memberinya kue, wajahnya berubah menjadi seringai jahat. Gadis itu mengambil sepotong besar dengan tangan kosong, lalu menghantamkannya ke wajah anak lain dan pertarungan kue pun dimulai. Caleb membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu dan sepotong besar kue terbang ke dalamnya. Ya Tuhan, Caleb, apa kamu baik-baik saja? Aku tidak tahu mereka akan mengacaukan kuenya. Kamu melakukan ini? Oh, kamu akan menerima akibatnya. Dia mengambil kue itu dan mulai mengejarku ke seberang ruangan. Apa? Ini sangat tidak profesional. Benar, itu saja. Awas, Caleb. Oke, jadi manajernya tidak terlalu senang dengan kami. Tapi sejujurnya, itu adalah hal paling menyenangkan yang pernah aku alami.
Lagi pula, setelah adu kue, anak-anak sepertinya menyukaiku. Setiap kali mereka melihatku, mereka menempel di kakiku dan memintaku untuk bermain dengan mereka. Suatu hari aku sedang berada di taman merawat bunga ketika gadis kecil ini berlari ke arahku sambil menangis. Oh, Labu, ada apa? Bella diadopsi beberapa hari yang lalu, tapi mereka baru saja membawanya kembali. Kasihan, aku hanya bisa menariknya ke dalam pelukan hangat dan menepuk punggungnya. Tahukah kamu apa yang paling didambakan anak-anak di dunia ini? Bukan mainan baru atau pakaian mahal. Mereka hanya menginginkan cinta. Cinta? Aku tidak pernah mengira sesuatu yang begitu sederhana bisa terasa begitu sulit dijangkau oleh anak-anak ini. Kalau begitu, Eleanor ini akan memastikan mereka akan dihujani cinta mulai sekarang. Masih ada beberapa masalah, tapi untungnya aku punya Caleb yang siap membantu. Lalu suatu malam, aku sedang duduk di luar sambil memandangi cakrawala ketika Caleb datang. Dia mencondongkan tubuh ke arahku dan menarik sesuatu dari pipiku. Ups, anak-anak mungkin terjebak saat aku tidur. Itu tanggung jawabmu karena telah memberi mereka buku stiker. Eleanor, aku senang kamu ada di sini. Aku sangat menyukaimu dan aku jatuh cinta padamu. Maukah kamu menjadi pacarku? Wah, aku tidak menyangka hal itu. Tapi Caleb adalah pria yang baik. Jadi bersamanya masuk akal, ya kan? Dan hari-hari berikutnya sungguh luar biasa. Kami semakin mengetahui banyak hal tentang satu sama lain. Oh, ada sesuatu yang mungkin membuatmu terkejut tentangku. Aku dulunya seorang aktris. Oh, aku tidak menyangka. Menurutku dunia hiburan itu agak beracun. Maaf kamu merasa seperti itu, tapi percayalah aku tidak tertarik lagi. Bagus, karena mereka semua adalah orang-orang brengsek sok yang berpikir bahwa mereka jauh lebih baik daripada orang lain. Menurutku itu kasar, tapi dia benar. Bagaimanapun aku sudah menemukan cinta seperti dongeng di sini. Tapi sejujurnya, aku merindukan set yang rumit, kostum yang memukau, lampu studio yang mempesona, dan perasaan berubah menjadi karakter yang berbeda. Jadi terkadang aku memainkan peran putri Disney untuk anak-anak. Namun suatu saat, Caleb menyerang kami. Lihat dirimu, kembali ke cara lamamu. Ayolah anak-anak, ada hal yang lebih baik untuk dilakukan daripada ini. Jantungku berdebar-debar dalam kesedihan. Akting adalah bagian dari diriku. Tapi sepertinya dia tidak akan pernah memahaminya. Dan aku juga tidak ingin membuatnya kesal. Jadi kurasa aku harus mengesampingkan passionku dan hanya fokus pada kehidupan baruku di sini. Suatu hari, saat melompat-lompat menuju taman bermain, aku terpeleset kulit pisang dan hampir terjatuh. Ketika sebuah tangan yang kuat menangkap punggungku dan membantuku berdiri. Tentunya dia memiliki tubuh yang kuat dan sikap yang sopan. Tapi siapa orang ini? Aku berterima kasih padanya, tapi dia hanya menatapku. Kamu mirip sekali dengan Eleanor Mitchell. Ya, aku adalah dia. Oh, kamu benar-benar meninggalkan dunia hiburan? Aku pikir itu cuma tipuan media. Apa kesepakatannya? Apakah dia seorang reporter yang datang ke sini untuk menggali informasi? Oh, maaf, hanya bercanda. Tapi apakah kamu serius ingin berhenti berakting? Kamu punya bakat, yang kamu butuhkan hanyalah naskah bagus yang bisa kamu gunakan, bukan naskah buruk yang telah diberikan kepadamu. Hah? Apa itu dianggap sebagai pujian? Ternyata dia adalah Frederick, seorang penulis skenario muda yang datang ke panti asuhan untuk mencari inspirasi dan membantu. Dia bahkan mendirikan teater mini agar anak-anak mendapatkan pengalaman sinematik pertama mereka. Seperti yang kamu lihat, segala sesuatu mungkin terjadi di film, bahkan impian kita yang paling ajaib pun bisa menjadi kenyataan. Aku tiba-tiba teringat mengapa sinema telah memikat hatiku. Ini membuka penonton ke berbagai perspektif dan dunia. Ini adalah bioskop yang aku sukai dan impikan untuk menjadi bagiannya. Dan mungkin itu sebabnya aku tertarik pada Fred. Ia mungkin tampak sedikit main-main, tetapi ketika berbicara tentang film, dia berubah menjadi orang lain. Aku tidak dapat menyangkal bahwa hasratku untuk berakting dihidupkan kembali oleh berbagi yang tulus. Maksudku, semua orang menyukai Fred. Lihat, ya, mungkin tidak semua orang. Baiklah anak-anak, tapi ingatlah belajar adalah prioritas agar kalian bisa memiliki kehidupan yang lebih baik. Akting dan penulisan naskah hanyalah angan-angan, itu tidak nyata. Ya, belajar itu penting, tapi seni adalah tujuan hidup kita yang membina kita dari dalam. Seni tidak ada nilainya. Menginvestasikan uang dalam seni seperti membuangnya keluar jendela. Ada orang yang hampir tidak punya apa-apa untuk dimakan. Kenapa tidak menggunakan uang itu untuk membantu mereka? Astaga, cowok ini. Mereka tampak siap memulai perkelahian. Tapi aku harus maju dan menghentikan mereka. Setelah hari itu, Caleb dan Fred terus-menerus saling melontarkan tatapan kotor. Aku mencoba menenangkan Caleb, tapi dia marah padaku tanpa alasan. Segalanya menjadi lebih buruk di antara mereka dan aku merasa canggung dengan Fred. Biarkan saja dia, aku tidak ingin masalahnya sampai di antara persahabatan kita. Ngomong-ngomong, aku punya sesuatu untukmu. Dan dia menunjukkan naskah barunya dan meminta saran dariku. Dan coba tebak, naskahnya sebenarnya didasarkan pada kehidupanku di panti asuhan. Dia terinspirasi oleh perjalananku di sini. Naskahnya sangat indah dan aku merasa dilihat dan dipahami meskipun kami baru bertemu belum lama ini. Lalu entah dari mana, Caleb dengan marah berlari ke arah kami. Apa yang kamu lakukan? Dia mencoba menyeretku pergi tetapi Fred menghentikannya. Hei, kamu menyakitinya. Bukan urusanmu, singkirkan dia dari tulisan bodohmu itu. Hentikan Caleb, kamu tidak sopan. Aku belum selesai denganmu Eleanor, kamu selingkuh di belakangku karena bocah nakal ini dan seni bodohnya. Aku pikir kamu akan berbeda tetapi kamu sama seperti mereka. Sekali aktris manja, tetap aktris manja, ya kan? Jadi kamu tidak pernah memikirkanku? Caleb, dengar.
Acting adalah tujuan hidupku. Aku bahkan mencoba menahannya hanya untuk menyenangkanmu. Dan lihat apa pengaruhnya padaku. Aku berhenti menyembunyikan hasratku. Caleb, kita putus. Caleb menunduk dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dan setelah itu, dia mengemasi barang-barangnya dan meninggalkan panti asuhan. Memang benar Caleb telah membuka sesuatu dalam diriku. Tapi jika bersamanya berarti aku harus kehilangan diriku sendiri, maka aku harus melepaskannya. Panti asuhan tanpa dia tidaklah sama. Untungnya, ada Fred yang menghiburku. Dia memintaku jadi pemeran utama dalam proyek filmnya yang akan datang, dengan naskah tentang perjalananku. Aku setuju, senang rasanya mengetahui aku akhirnya bisa kembali berakting. Meskipun aku memerankan diriku sendiri. Lalu pada suatu hari aku menemukan seorang bayi tertinggal di depan panti asuhan. Lalu aku segera menggendongnya masuk ke dalam. Kasihan Hector, aku akan menjagamu dengan baik. Mama. Benar, ibumu ada di sini. Papa. Aku papamu sekarang, bersama-sama kita akan menjadi keluarga yang bahagia, ya kan Mama? Ya ampun, itu membuat perutku mual. Tapi apakah tidak apa-apa untuk merasa seperti ini setelah semuanya terjadi? Kami segera mulai syuting di panti asuhan dan anak-anak sangat membantu. Rasanya cukup aneh setelah jeda yang lama, namun hal yang membuatku gugup adalah reaksi penonton terhadap film tersebut. Ternyata aku tidak khawatir sama sekali karena tanggapannya sungguh luar biasa. Meskipun kegembiraan itu tidak berlangsung lama, hanya beberapa hari setelah fotoku menggendong Hector tersebar di internet dengan judul "Aktris berubah menjadi ibu muda". Melalui kata-kata mereka, aku muncul sebagai gadis nekat yang hamil dan lari dari dunia hiburan untuk melahirkan. Itu membuat netizen berubah dan melemparkan pandangan jijik ke arahku. Benar-benar omong kosong. Tepat pada saat itu, aku mendapat pesan dari Caleb. Apa ini dunia hiburanmu yang busuk? Jadi dialah yang membocorkan foto itu ke pers. Bagaimana bisa dia setega itu? Aku harus membereskan ini. Hari ini adalah harinya, saatnya menjelaskan segalanya. Hai semuanya, hari ini aku ingin mengumumkan, memang benar aku punya bayi sekarang, dan ayah dari anakku adalah Jeremiah Williamson, mantanku. Semua orang kaget, saat itu seorang pria berbaju hitam berdiri dan menampakkan dirinya. Hah, mangsanya jatuh ke dalam perangkap. Kamu pembohong, semuanya, berhentilah mendengarkan kebohongannya. Oh iya, kalau begitu Jeremiah, kenapa sebenarnya kamu ada di sini? Dia benar-benar terdiam. Itulah yang aku pikir. Sekarang, Joshua, detektif swasta Jeremiah, tolong berdiri. Di antara kerumunan, Caleb dan Fred memaksa detektif itu berdiri. Beritahu mereka apa yang kau mau. Kesepakatannya adalah Jeremiah merasa terhina karena aku menolak bekerja dengannya. Jadi dia mempekerjakan Joshua ini untuk menggali lebih dalam tentangku. Begitulah cara dia mendapatkan fotoku dengan bayi itu. Untungnya Caleb menangkap detektif yang sedang menyelinap di sekitar panti asuhan. Dan bersama-sama kita memasang jebakan untuk memancing Jeremiah masuk. Jeremiah masih bersikeras dia tidak tahu siapa pria Joshua ini. Sampai aku menunjukkan bukti transaksi antara dia dan detektifnya di layar lebar. Ada kata-kata terakhir, keadilan ditegakkan. Mari kita lihat bagaimana dia menangani skandal ini. Tepat pada saat itu, aku melihat wajah yang aku kenal di tengah kerumunan. Ibu, aku sudah lama tidak bertemu dengannya. Sayang, aku minta maaf. Sekarang aku sadar betapa salahnya aku selama ini. Kupikir aku membantu, tapi ternyata aku hanya membekapmu. Tapi kamu siap untuk membuat pilihanmu sendiri. Mohon maafkan aku dan jangan tinggalkan aku lagi. Aku juga minta maaf, Bu, karena pergi seperti itu. Aku tidak bermaksud membuatmu khawatir. Aku memeluknya, air mata mengalir di mataku. Masa-masaku di panti asuhan memberiku pelajaran besar. Keluarga tidak selalu sempurna, tetapi mereka adalah hal yang paling berharga di dunia. Kemudian aku melangkah keluar dan melihat Caleb menunggu di sana. Kacau sekali, ha? Terima kasih sudah membantuku. Jangan bahas itu, sebenarnya aku harus meminta maaf padamu terlebih dahulu. Hari itu aku tidak bisa mengendalikan kata-kataku karena aku cemburu. Maafkan aku. Dan satu hal lagi, aku masih memiliki perasaan padamu. Jadi apa kita bisa? Aku tahu apa yang mau kau katakan. Tapi aku menyadari bahwa kita tidak cocok satu sama lain. Kupikir aku jatuh cinta pada orang lain. Terima kasih sudah baik padaku. Aku bisa melihat kekecewaan di wajahnya, tapi kemudian dia memberiku senyuman pengertian. Entah dari mana, anak-anak itu melompat ke arahku dan mendesakku untuk melihat lukisan mereka. Mereka membawaku kembali ke panti asuhan dan masing-masing memegang tulisan. Hai Eleanor, kamu adalah gadis paling istimewa yang pernah kutemui. Maukah kamu jadi pacarku? Fred muncul di hadapanku dan mengulurkan sekuntum mawar. Jadi Eleanor, bagaimana? Oh, wow. Bagaimana menurutmu anak-anak? Itu jawabannya. Iya, aku mau. Aku melompat ke dapur untuk melihat tas apel yang ayah siapkan untuk piknik sekolahku. Oh, betapa perhatiannya dia. Aku dengan bersemangat menggigitnya. Tapi rasanya seperti dibiarkan membusuk selama 1 dekade. Aku dengan panik memeriksa tasnya dan melihat ini bukan satu-satunya yang busuk. Ayah! Hai, aku Doris, dan hal seperti ini adalah kejadian sehari-hari bagiku. Ayahku yang kikuk dan buta warna merupakan 2 faktor yang membuat hidup menarik. Sejak ibu meninggal, aku harus mengawasinya seperti elang. Kalau tidak, dia akan mengacaukan segalanya.
Suatu kali dia memanggang seekor kalkun, tapi itu sangat mentah sampai kalkun itu terlihat akan melompat dari piring dan berlarian di rumah. Dan pada ulang tahunku yang terakhir, dia memberiku sepasang sarung tangan berbeda, satu oranye terang dan satu hijau neon. Dengan enggan aku mencobanya, terlihat seperti badut, sementara orang-orang tertawa terbahak-bahak. Terlepas dari semua itu, dia tetap seorang ayah yang luar biasa di mataku, seorang seniman super berbakat dengan karya seni yang luar biasa. Asalkan diberi label pada warna cat, dan juga merupakan pendukung besar impianku. Sejak pertama kali dia membantuku berseluncur di danau, aku tahu itulah panggilan hidupku. Jika aku bisa jadi seorang seniman meski aku buta warna, bagaimana beberapa rintangan saja bisa menghentikanmu jadi skater? Bravo, aku pasti akan memberinya nilai 100, kecuali bahwa dia punya satu aturan gila, tidak boleh berkencan sampai aku berusia 18 tahun. Bukannya aku terlalu mikirin cowok, satu-satunya anak laki-laki yang aku ajak bicara adalah tetanggaku, Ben, dan ayah sepertinya suka dia. Anak itu cukup baik, dia suka menggambar, seniman adalah orang penuh perhatian, sama sepertiku. Hohohoho. Dan sepertinya dia juga tak tertarik pada perempuan. Aku tidak yakin tentang itu, tapi benar kami tidak akan pernah menjadi pasangan. Sikapnya yang lembek jelas bukan tipeku. Bagaimanapun sangat menyenangkan memiliki dia sebagai teman. Sejak kami kecil, Ben selalu menuruti apapun yang aku minta. Dari menggambar-gambar unicorn untuk kamarku, memberiku satu-satunya es pop miliknya, hingga hal-hal yang lebih seru. Seperti mengetuk-ngetuk dan berlari setelah menutupi mobil tetangga dengan tisu toilet. Hah! Dan sekarang dia selalu mengantarku ke latihan skating di beberapa kota jauhnya. Dan hanya duduk di sana sambil menulis sesuatu sampai aku selesai. Sepanjang bulan ini aku telah berlatih sangat keras untuk kompetisi besar mendatang di kota. Aku akan membawa pulang medali. Inilah waktuku untuk bersinar. Aku mulai meluncur, membiarkan ritme mengendalikan gerakanku. Angin dingin yang menyenangkan menerpaku seolah aku sedang terbang. Sudah waktunya untuk lompatan Excel. Aku melompat ke udara seperti bola kapas, tetapi tiba-tiba kehilangan keseimbangan dan terjatuh tertelungkup. Alhasil aku menduduki peringkat 29 dari 30. Ya, namun yang mengejutkan ada satu juri yang memberiku nilai tinggi. Akhirnya seseorang melihat potensiku. Aku berseri-seri ketika pria imut ini mendekatiku. Hai, aku Lukas. Aku cuma mau bilang kalau kamu benar-benar tepat sasaran. Oh, dia orang itu. Aku benar-benar ingin mengenalmu lebih jauh. Bagaimana kalau kita jalan-jalan bersama? Kubawa ke tempat spesial seperti dirimu bagiku. Ini jelas melanggar peraturan ayah, tapi astaga, senyumnya yang mematikan membuat perutku mual. Jadi aku akhirnya mengatakan ya. Aku dengan bersemangat memberitahu Ben, tetapi dia menatapku dengan wajah masam. Hei, ayahmu tidak akan senang jika dia mengetahui hal ini. Jangan biarkan dia tahu. Luke adalah seorang ahli sehingga dia dapat membantuku mengasah bakatku. Kamu akan merahasiakan ini ya kan? Jadi inilah kencan pertamaku. Luke sangat manis. Dia memuji seluncur esku dan terus-menerus memberiku tatapan penuh kasih sayang. Makanan kami telah tiba dan enaknya. Selamat makan. Aku dengan anggun mencoba kentang tumbuknya dan langsung merasakan nikmatnya rasa mentega hangat, daun bawang, dan sesuatu yang runcing. Jepit rambut, aku segera berdiri meminta untuk bertemu manajer, tetapi Luke menghentikanku. Sayang, kamu menemukan hadiah dariku. Lalu dia mengambil jepit rambut itu, menyekanya di bajunya, dan memakaikannya di rambutku. Mungkin ini hal yang biasa dilakukan para pria saat berkencan, bukan? Hanya saja acara hadiah miliknya tidak berhenti sampai di situ. Kemudian aku menemukan cincin di steakku, lalu gantungan kunci di saladku. Kamu lucu, sama seperti Lutso ini. Bukankah dia tokoh jahat? Tapi cherry di atasnya adalah tiket film di sandwichku. Look, tentang apa ini? Aku hanya berharap kita bisa terikat saat menonton film bersama. Kamu sangat membencinya? Tidak, aku tidak bermaksud begitu. Pikirkan tentang itu. Itu agak aneh, tapi juga hal termanis yang pernah terjadi padaku. Luke punya cara lucu untuk menunjukkannya, tapi dia membuatku merasa spesial dan pusing dan mungkin jatuh cinta. Sebelum aku bisa berpikir jernih, dia sudah mendekat ke arahku. Aku memejamkan mata dan bersiap untuk ciuman paling romantis yang pernah ada. Tapi kenapa bibirnya begitu keras dan tidak bergerak? Apa itu menu dan yang memegangnya adalah ayah? Kamu kenal orang tua gila ini? Aku adalah ayahnya. Kemudian ayah menyeret kursi tambahan ke meja kami, duduk dan mulai mengoceh. Lalu saat Luke tidak melihat, ayah menuangkan merica ke kopinya. Sebelum aku dapat mengatakan apapun, Luke yang malang meneguknya dan meludahkannya kemana-mana. Maaf, aku pikir itu gula, soalnya aku buta warna, jadi itu adalah kesalahan yang tidak sengaja. Setelah itu, dia secara tidak sengaja memercikkan saus ke meja Luke, lalu mengambil gelas anggur merahnya dan menuangkannya ke atas Luke, sambil mengatakan dia sedang mencoba untuk membersihkannya. Cukup, orang tuamu sudah gila. Tidak ada yang akan berkencan denganmu lagi. Lalu dia bergegas pergi. Aku sangat marah, bagaimana bisa ayah mempermalukanku seperti ini? Kamu mengontrol, gila dan melakukan hal-hal paling bodoh. Kamu tidak izinkan aku jadi diri sendiri dan menakuti teman kencanku.
Tak satu pun permintaan maafnya bisa menggugahku. Aku punya hak untuk menentukan pilihanku sendiri tanpa ayah menyelah dan bersikap konyol. Jadi, aku menggunakan tabunganku, aku pindah dari rumah untuk memulai hidup baruku. Kebebasan ini lebih besar dari luar biasa. Aku bisa berbicara dengan pria manapun dan berkencan sebanyak yang aku mau. Hanya saja aku tahu selalu ada perhatian ekstra yang tertuju padaku. Apa kamu merasa ada yang memperhatikan kita? Tidak mungkin, hanya kamu dan aku. Aku bersenang-senang, mau lakukan lagi? Oh, apa-apaan? Jika ayah mengira dia bisa menghentikanku dengan berbuat macam-macam seperti ini, dia salah besar. Yang terjadi justru sebaliknya. Aku mulai berkencan dengan banyak pria, meskipun aku tidak terlalu menyukai mereka. Senang sekali dimanjakan oleh laki-laki, dan kamarku selalu penuh dengan hadiah mereka. Aku memberitahu Ben semua kisah kencanku, tapi dia hanya mengerutkan kening. Yo, pelan-pelan, kamu mau kencan kilat ke seluruh kota? Men, itu hanya kencan. Bukannya aku setuju menjadi pacar mereka atau apapun. Tapi kamu bahkan tidak mengenal mereka atau apa niat mereka. Ayahku tidak memahamiku. Kenapa sekarang kamu terdengar seperti dia? Baiklah, kamu tidak merasa perlu datang ke sini atau memberiku tumpangan atau apapun. Aku bisa berangkat sendiri ke sekolah dan mengajak teman kencanku untuk ikut berlatih mulai besok. Maafkan aku, Doris. Lupakan yang aku katakan. Aku mungkin hanya terlalu memikirkan hal-hal lain. Ya, Ben. Bagaimanapun juga dialah orang yang bisa kuandalkan. Bagaimanapun menjadi seorang serial dater dapat menimbulkan masalah. Aku mengacaukan minat Gregory dengan minat Ivan. Aku lupa aku sudah menceritakan kisah lucuku kepada Anton untuk ketiga kalinya. Aku terlambat untuk kencanku dengan Hector karena shiftku sebelumnya dengan Rian memakan waktu lebih lama dari perkiraanku. Lalu karena sangat lelah karena semua kencan ini, aku tertidur saat makan bersama Christian. Beruntungnya aku, Ben selalu siap membantu. Ada apa? Kamu terlihat capek? Entahlah, berkencan pada awalnya menyenangkan, tapi sekarang aku tidak punya waktu untuk istirahat. Dan sekarang aku bahkan tidak bisa membedakan orang-orang. Hei, apa yang lucu? Tidak ada apa-apa, senang rasanya tidak harus berbagi alfabet kepadamu. Jangan khawatir, kamu satu-satunya B dalam hidupku. Suatu hari sepulang sekolah, sekelompok anak laki-laki mengelilingiku dan mulai menuduhku curang. Hei, aku bukan pacar siapapun, jadi itu tidak tergolong selingkuh. Aku masih jomblo, jadi aku bisa berkencan sebanyak yang aku bisa. Hanya saja kemarahanku sepertinya membuat mereka semakin marah. Saat semua orang ini meneriakiku, seorang polisi mendekat. Tunggu, apakah itu ayah? Hei, kalian berhenti mengganggu nona muda ini sekarang juga. Aku baru saja menyelesaikan kursus karate. Aku akan memberimu sebagian dari pikiranku. Lihat, haya. Sungguh sekelompok orang aneh. Syukurlah ayah datang ke sini tepat waktu untuk menyelamatkanku. Tapi sayang sekali dia melihatku gagal total. Jadi rasa maluku menjadi kemarahan. Siapa yang memintamu muncul dan membuat keributan? Berhentilah menggangguku dengan semua omong kosongmu. Aku bisa mengatasinya sendiri. Ketika aku kembali ke apartemenku, Ben sedang duduk di sana menungguku. Karena kewalahan dengan semuanya, aku menangis. Dia menarikku ke dalam pelukannya, dan aku langsung merasa lebih baik. Tapi kemudian, Doris hentikan permainannya dan pulang saja. Permainan? Ini bukan permainan, ini hidupku. Aku berhak menjalaninya sesuai keinginanku. Kau terlalu pengecut untuk memahami hal itu. Begitu aku mengatakannya, aku menyesalinya. Ben tampak sangat terluka dan marah. Dia hanya menggelengkan kepalanya lalu pergi. Sejujurnya aku berpikir dia adalah satu-satunya orang yang tidak akan pernah pergi. Tapi terserah, aku tidak membutuhkannya. Atau ayah juga. Sekarang aku harus membuktikan ayah aku sudah cukup dewasa untuk menghadapi kemandirian. Dan bisa menemukan seseorang yang jauh lebih baik daripada Ben di sampingku. Tunggu dan lihat saja. Sudah kubilang, sekarang Tuhan memberkatiku dengan pria ini, Mark, seorang sahabat super kuat dan macho yang selalu siap melindungiku. Sayang, awas. Apa? Biarkan aku yang menangani ini. Lalu dia menjauhkanku dan meninju tepat ke dinding. Wow, itu nyamuk. Terima kasih telah menyelamatkanku. Suatu kali kami sedang berjalan-jalan di taman sekolah ketika aku melihat Ben. Aku segera menatap Mark pada gadis cantik yang sedang kesusahan dan berkata, "Sayang, aku sangat lelah. Aku pikir aku akan pingsan." "Jangan khawatir, aku akan mengantarmu ke rumah sakit." Tiba-tiba dia mengangkatku ke atas bahunya dan membawaku pergi. Kepalaku berputar-putar dan membuatku benar-benar ingin pingsan. Aku memintanya menurunkanku dan membiarkanku duduk sebentar. Lalu tiba-tiba aku melihat Ben mengerutkan kening ke arahku. Melihatku baik-baik saja tanpa dia, bagaimana mungkin dia tidak kesal? Tapi siapa itu? Dia mulai menatap karya seninya dengan penuh semangat. Lalu, percayakah kalian, dia memintanya untuk menggambar dia. Dan dia setuju. Aku tidak bisa tinggal di sini menonton drama konyol ini, jadi aku meraih tangan Mark dan menariknya pergi. Tapi malam itu, aku terus bolak-balik dan bayangan Ben dan gadis itu tidak bisa hilang dari kepalaku. Tidak, bukan masalah besar. Itu hanya sangat menjengkelkan. Itu saja. Terlalu banyak hal yang terjadi dan sekarang saatnya bagiku untuk fokus pada impianku bermain skating lagi dengan gula plumku. Saat dia pergi membelikan kami minuman, siapa yang seharusnya datang kepadaku selain kencan pertamaku, Luke. Oh, kau masih bermain seluncur es? Menyerah saja, aku hanya memberimu nilai tinggi agar kamu berkencan denganku, jangan menyanjung dirimu. Ngomong-ngomong, orang tua gilamu masih baik-baik saja? Diam, ayahku benar tentangmu dasar brengsek.
Brengsek? Oke, si brengsek ini akan memberitahu manajer arena untuk melarangmu datang ke sini selamanya. Aku menatapnya dengan mulut ternganga, tidak tahu harus berkata apa, ketika entah dari mana Ben muncul. Aku rasa panitia skating tidak akan terkesan dengan skor palsumu, ya kan? Yang diperlukan hanyalah satu email dan kamu bisa mengucapkan selamat tinggal pada posisi di panel juri. Beraninya kamu! Lalu dia pergi dengan marah. Tepat pada saat itu, Mark kembali. Sayang, skating itu menyebalkan. Hentikan saja. Kalau begitu, ayo kita bermain trampolin. Doris, ayo berlatih. Tidak ada yang berani melarangmu sekarang. Siapa kamu dasar aneh? Mark, berhenti. Itu Ben, temanku. Tidak, cuma seorang kenalan. Doris, jaga dirimu bersama pria itu. Itu bukan urusanmu. Ayo pergi, Mark. Selamat tinggal, pecundang. Keesokan harinya di sekolah, aku melihat Ben bersama gadis itu lagi. Jantungku berdebar-debar dalam kesedihan dan aku bahkan tidak tahu kenapa. Mungkin aku sudah terbiasa dengan Ben di dekatku dan sejujurnya aku sangat merindukannya. Mark segera mengikuti pandanganku ke Ben. Bukankah itu pria dari gelanggang es? Kenapa kamu melongo melihatnya? Dia menerjang ke arah Ben tepat setelahnya. Aku meraih lengannya untuk mencoba menghentikannya, tapi dia malah menarikku ke sudut. Kamu adalah pacarku. Ingat itu. Di depanku ada orang asing, itu bukan Mark biasa yang ku kenal. Dia seharusnya melindungiku, tapi sekarang yang kurasakan hanyalah ketakutan. Aku tidak bisa bergerak. Mark membungkuk untuk menciumku dan aku segera menghalanginya. Apa? Beraninya kamu? Oh tidak, aku kacau. Oh, meneror pacarmu sendiri. Bagus. Ben? Tepat pada waktunya, kamu sudah selesai denganku. Kemudian Mark mengambil pot bunga dan menyerang Ben, tapi aku dengan panik mendorongnya sebelum dia bisa melakukan apapun dengannya. Dia tersandung menggumam sesuatu ketika tinju Ben muncul entah dari mana. Kamu ingin satu pukulan lagi? Mark mengayunkan tinjunya ke arahnya tetapi kemudian berbalik dan bergegas pergi. Aku menatap Ben dan tidak bisa mempercayai mataku. Dia kuat, protektif, sangat berbeda dengan Ben lembut yang kukenal selama ini. Doris, menurutku sudah waktunya kamu pulang. Pernahkah kamu bertanya-tanya kenapa ayahmu melakukan itu? Ben benar, dan drama hari itu menyadarkanku betapa aku merindukan ayah. Aku ingin tahu bagaimana kabarnya. Aku tiba kembali dan menemukan ayah duduk sendirian tertidur di tengah tumpukan kekacauan. Dia mengenakan pakaian bernoda dan di atas kuda-kuda ada gambarku yang belum selesai. Dengan mata berkaca-kaca aku berlari ke arahnya dan memeluknya erat. Aku sangat menyesal telah pergi. Kupikir aku akan baik-baik saja sendirian, tapi nyatanya tidak. Aku merindukanmu. Kamu kembali, aku juga merindukanmu sayang. Aku merasa sangat bersalah telah membuat ayah kesal. Saat aku tenang, kami membicarakan masalah kami. Sayang, ayah tahu, ini sulit. Hanya kamu yang tersisa. Aku hanya khawatir kamu terlalu muda untuk membuat keputusan yang tepat dan tidak tahan melihat para idiot ini menyakitimu. Tapi ayah, aku juga butuh pengalaman untuk belajar dan berkembang. Dukung aku, ya? Tentu saja. Aku selalu berharap kamu bisa menemukan pria baik hati yang mengerti, mendukungmu, selalu berada di sisimu, dan membuatmu benar-benar bahagia. Semua kualitas itu mengingatkanku pada seseorang. Aku terus mengejar hal-hal sepele di luar sana, sehingga melupakan orang yang selalu mendampingiku. Jadi aku segera pergi mencarinya. Hai Ben. Oh, hey. Kamu senang tahu aku telah kembali bersama ayah? Iya, itu kabar baik. Dengar, Ben, aku minta maaf. Aku idiot, aku menganggapmu remeh dan sekarang aku merasa sangat tidak enak karenanya. Aku ingin tahu apakah kamu akan mengajakku berlatih besok? Aku akan memikirkannya. Dan aku tidak menyangka akan melihatmu menghadapi pria tangguh seperti Mark. Kamu bukan tipe orang yang penakut, kan? Siapa bilang aku penakut? Aku hanya seperti itu saat bersamamu karena itu membuatmu bahagia. Sebenarnya aku sepenuhnya mampu menjaga diriku sendiri. Dan, kamu. Tidak setiap hari seorang gadis di luar komunitas dirgantara sepertiku bisa hadir di acara festival sains kreatif semacam ini. Tapi disinilah aku. Semua berkat pacarku yang jenius, Mike, yang baru saja diterima di program teknik dirgantara MIT. Ini semua sangat menarik, sangat menyenangkan bahwa Mike membawaku ke sini. Hei, kamu rusak proyekku. Siapa kau? Maaf, aku Pak. Mike? Aku tidak percaya dia malah ngobrol dengan gadis lain saat pacarnya sedang dalam masalah di sini. Gadis itu mengikuti Mike dan segera memperbaiki model yang baru saja kurusak. Kasihan sekali otak di balik pakaiannya yang mencolok itu. Shh, pelankan suaramu. Dia pacar Mike. Serius? Siswa berprestasi kita tertarik pada gadis bodoh? Hah? Aku kira Mike dan Liana punya hubungan. Liana, gadis cantik yang baru saja memperbaiki model pesawat luar angkasa dalam sekejap mata, dipasangkan dengan pacarku? Ngomong-ngomong, aku Chloe. Maaf aku tidak memperkenalkan diri lebih awal. Aku hanya, belum pernah merasa setidak percaya ini sebelumnya. Mike dan aku sudah bersama sejak SMA. Saat itu aku populer dan banyak anak laki-laki yang mengejarku. Semua orang tampak heran bahwa gadis sepertiku bisa bersama seorang kutu buku sepertinya. Tapi sekarang Mike sudah magang di NASA meskipun masih tahun pertama. Sepertinya dia adalah selebriti di antara teman-temannya dan aku hanya pacarnya yang bodoh.
Untuk pertama kalinya, aku merasa tidak pantas menjadi pacar seorang mahasiswa elit. Aku tidak bisa berhenti memikirkan apa yang terjadi di Festival Sains. Jadi aku memutuskan untuk membahasnya di acara bincang-bincangku Bubble Buzz. Meskipun aku tidak menunjukkan wajahku, aku punya banyak pendengar. Dan setiap kali acara berlangsung, mereka membanjiri kolom komentar dengan kegembiraan. Selamat datang kembali teman-teman. Jadi topik hari ini adalah, dapatkah hati seseorang berubah ketika mereka kuliah? Aku punya teman, Sally, dia sudah bersama pacarnya selama 2 tahun, 10 bulan dan 21 hari. Tapi sekarang dia kuliah di daerah lain, tinggal di antara teman-teman baru dan gadis-gadis baru. Haruskah dia khawatir akan menjadi berita lama? Tentu saja, tak terlihat tak terpikirkan. Temanmu harus mencampakkannya sebelum pacarnya melakukannya. Tak peduli sebaik apa hubungan itu, ia tak akan bisa lepas dari kutukan 3 tahun. Kutukan 3 tahun itu nyata, semua romansa SMA pasti kandas di dunia nyata. Mike dan aku sudah bersama hampir 3 tahun. Apakah kutukan 3 tahun ini benar-benar menimpa kami? Setiap komentar sepertinya percaya itu, sementara pengguna Twinkle Star tampaknya menganggap kutukan ini konyol. Kutukan itu tidak ada, hubungan tidaklah mudah. Kedua pasangan harus mau berusaha dalam hubungan jangka panjang mereka. 2 tahun atau 10 tahun tak ada hubungannya. Mengapa orang seserius Twinkle Star mendengarkan acaraku? Sejak awal aku membawakan acara, orang ini selalu berkomentar dengan kutipan yang membingungkan dan membosankan. Aku yakin kutukan bukanlah hal konyol. Baik itu persahabatan 3 tahun dengan sahabat pertamaku, Ella, atau orang tuaku yang bercerai setelah 3 tahun menikah. Tonggak 3 tahun itu nyata. Sebenarnya aku tahu satu pasangan yang berhasil mengalahkan kutukan itu. Mereka kakek nenekku. Kakekku orang yang agak dingin dan tertutup yang hanya memperhatikan istrinya. Jadi aku bertanya kepada nenek apa rahasia dari keberhasilan hubungan mereka. Pertama, bersyukurlah atas pasanganmu dan jangan anggap cinta sebagai hal remeh. Kedua, kenali dia lebih baik daripada kamu mengenal dirimu sendiri. Ketiga, belajarlah untuk memaafkan dan meminta maaf. Hanya itu tidak terlalu membantu. Hubungan kami berada dalam situasi hidup dan mati, dan aku benar-benar harus melakukan sesuatu. Saat itu juga, seseorang muncul di dapur, dan aku tak percaya itu. Kakakku, Mindy. Sudah lama sekali aku tidak melihatnya sejak dia pindah dengan ayah. Aku menjelaskan ketakutanku pada Mindy, dan dia tampaknya mengerti mengapa aku begitu khawatir. Jangan khawatir, Chloe. Aku akan tinggal di sini sementara waktu, jadi aku bisa bantu kalian mengatasi kutukan ini dan menyalakan kembali gairah kalian. Pertama-tama, karena Mike adalah kutu buku paling akut yang aku tahu, kamu harus tampil lebih akademis. Mengikuti saran Mindy, aku memberi sentuhan estetika akademis pada diriku, lalu pergi menemui Mike di taman hiburan. Oh, lihat, itu dia. Hah, Chloe? Kamu terlihat berbeda. Sejak kapan kamu memakai kacamata? Aku selalu memakainya, Mike. Kamu pasti tidak memperhatikan. Aku begadang semalaman untuk menonton film dokumenter fisika. Sekarang saatnya membuat Mike terkesan dengan pengetahuanku soal bagaimana air mancur bekerja tanpa listrik dan hanya mengandalkan gravitasi. Bagaimana lemak di es krim mempengaruhi titik beku dan aku bisa merasakan tetesan lemaknya. Dan bagaimana gaya gravitasi dan inersia diperhitungkan saat para ahli mekanik membuat wahana kereta luncur untuk mendapatkan sensasi. Tapi dia sama sekali tak terkesan. Chloe, kamu tidak seperti dirimu hari ini. Apa kamu baik-baik saja? Aku tidak baik-baik saja. Aku sudah menggoyangkan kakiku padamu dari tadi, tapi kamu tidak pernah memperhatikan tali sepatuku yang terlepas. Kamu tidak membiarkanku mencoba es krimmu dulu seperti yang selalu kamu lakukan. Dan kamu tidak memperhatikan usaha yang kulakukan untuk mempelajari semua hal ilmiah untukmu. Maafkan aku kepikiran proyek besar ini dan... Mike Jenkins, kamu sudah berubah. Mike yang aku kenal dan cintai itu sangat perhatian dan tidak akan membiarkanku berjalan-jalan dengan tali sepatu yang tidak terikat. Kamu tidak mencintaiku lagi. Semuanya terlalu berat untukku, jadi aku buru-buru pergi. Ya, secepat mungkin dengan tali sepatuku yang terurai. Sesampainya di rumah, aku langsung menelpon Mindy dan menceritakan semuanya. Aku sangat beruntung memiliki kakak perempuanku. Ya ampun, dia ngapain? Sepertinya dia sudah tidak peduli denganmu lagi. Menurutmu begitu? Mungkin dia cuma... Tidak, jika dia peduli dia pasti akan mengejarmu. Sebaliknya dia membiarkanmu berjalan dengan sepatu yang berbahaya. Mindy benar, Mike jadi dingin padaku. Kutukan 3 tahun ini nyata, sekarang apa yang harus kulakukan? Cuma ada satu cara, kamu harus mengujinya. Aku sudah duduk di sini selama 1 jam dan Mike belum. Itu dia. Ini idenya Mindy, pura-pura ada kerusakan mobil dan menelpon Mike untuk meminta bantuan. Wow, kamu hebat banget. Aku bakal masih terdampar di sini sendirian tanpa kamu. Kamu bisa saja minta tolong orang lain atau telepon bengkel. Bahkan tak ada yang salah dengan... Tidak masalah. Tapi kamu pacarku. Ya, pacarmu yang sangat sibuk dan tinggal di daerah lain. Ngomong-ngomong, aku harus buru-buru dan kita harus menunda jadwal minggu depan. Aku punya banyak pekerjaan. Lalu Mike pergi, membuatku makin takut kehilangannya daripada sebelumnya. Seolah dia baru saja pergi, lingkungan barunya mengubahnya lebih dari yang aku kira. Chloe, kamu harus menyusup ke kamarnya sekarang sebelum kamu kehilangan dia selamanya. Jadi aku menyelinap masuk ke kamar asrama Mike dan mengubahnya dari kutu buku menjadi romantis. Aku mendengar langkah kaki. Lebih baik sembunyi, aku tak sabar menunggu dia melihatnya. Ada Mike tapi, siapa yang bersamanya? Oh wow, romantis sekali.
Lalu orang itu mulai melepas pakaiannya. Aku melompat keluar dari lemari siap untuk menjegal pencuri pacar ini ke tanah. Tapi tunggu dulu, itu sebenarnya seorang pria, teman sekamar Mike, Gus. Chloe, apa yang kamu lakukan di sini? Maafkan aku cuma mau memberi kejutan untukmu dan mengajakmu kencan denganku hari ini, besok kapanpun kamu senggang. Sudah kubilang aku sibuk minggu ini, akan ada inspeksi besok. Jadi maksudmu aku mengganggumu? Kamu tidak butuh aku lagi? Ini kamu bisa pakai ID-ku dan pergi dengan Mike ke tempat inspeksi. Jadikan itu kencan yang seru. Kamu baik sekali. Terima kasih banyak. Dengan satu atau lain cara, misi penyusupanku berhasil. Keesokan harinya aku datang ke area teknis bersama Mike dan hanya menempel padanya. Tidak tahu apa yang seharusnya aku lakukan. Chloe, jangan sentuh apapun, oke? Mike, kamu di sini. Kamu harus kemari dan melihatnya. Dia menyeretnya pergi dan apakah dia baru saja menyeringai padaku? Benar-benar cewek caper. Dia jelas-jelas mencoba memisahkan kami. Tidak mungkin aku membiarkannya lolos begitu saja. Aku akan menunjukkan kepada mereka semua kalau aku pantas bersamanya. Sementara Liana berjalan-jalan sendirian dengan headset VR, aku datang untuk menyuruhnya menjauhkan tangannya dari pacarku. Oh, di sini rupanya. Menjauhlah dari Mike. Kamu tahu kalau dia punya pacar? Kamu cuma cewek manja yang bodoh dan dia terlalu sopan untuk memutuskanmu. Aku gadis yang sempurna untuknya, bukan kamu. Aku penyiar radio paling berpengaruh di media sosial dan orang ketiga sepertimu menyebutku bodoh? Aku akan memastikan semua orang tahu betapa buruknya dirimu. Benarkah? Aku takut banget. Kayak aku bakal takut saja sama cewek-cewek penggosip yang menyedihkan itu. Beraninya dia. Aku mendorongnya dan tiba-tiba, bruk, headsetnya pecah berkeping-keping di lantai. Oh tidak, Mike sudah bilang padaku tidak menyentuh apapun. Apa yang kamu lakukan di sini? Apa yang terjadi? Maafkan aku, Chloe. Aku tahu kamu tidak nyaman dengan semua ini. Tapi aku rekan setim Mike dan kami harus sering berinteraksi. Tidak ada yang terjadi di antara kami. Kamu terlalu berlebihan. Lalu dia berlari sambil menangis seolah-olah dia tidak bersalah. Dia bohong. Aku tidak bilang begitu. Dia bilang dia ingin. Chloe, cukup. Aku terlalu sibuk untuk mengkhawatirkan kekacauan yang akan kau buat selanjutnya. Aku pikir kita harus putus. Dia mengambil ID pas dariku, membuatku merasa seluruh duniaku runtuh. Setelah menangis sejadi-jadinya, aku memutuskan untuk memperbaiki keadaan. Aku membuang egoku dan mengiriminya pesan lebih dulu. Tetapi sebelum aku menekan tombol kirim, aku menerima pesan dari Mike, yang bilang dia minta maaf dan kami akan melakukan perjalanan untuk merayakan hari jadi kami yang ketiga. Ini berarti hubungan kami belum berakhir dan kutukan itu tidak benar. Oh, aku harus memikirkan pakaian apa yang harus kubawa. Aku sudah mengemas semuanya dan siap untuk liburan kami yang tak terlupakan. Ini akan menjadi sangat romantis. Namun, tiba-tiba, Liana bergegas menghampiri kami dan memeluk Mike. Anjing peliharaanku, Nova, dia mati. Aku tak bisa sendirian sekarang. Aku lebih baik mati. Si pembohong pengganggu pesta. Kasihan Mike tidak tahu harus berkata apa, jadi dia langsung melompat ke kursi belakang tanpa seizinku. Tidak masalah, semakin banyak semakin meriah. Aku akan mengajak kakakku untuk bergabung dengan kita juga. Mindy terbukti sangat berguna, selalu menyela setiap kali Liana mendekati Mike. Tapi Liana semakin lama semakin tidak tahu malu. Dia menempelkan diri pada Mike dan berani-beraninya berbaring di sampingnya. Seolah aku tidak terlihat dan bahkan memakan es krimnya. Lebih parah lagi, pacarku yang tidak tahu apa-apa itu tidak terlihat terganggu sama sekali. Dia lebih licik dari yang kukira. Kamu harus meningkatkan usahamu. Malam itu sungguh indah, tapi si orang ketiga Liana mengerubungi Mike seperti nyamuk. Kemudian dia berbicara tentang hal-hal fisika dan sekarang Mike begitu asyik dengan pembicaraan mereka sehingga aku mungkin seakan sudah menghilang. Bagaimana aku bisa membuat Liana melihat bahwa Mike mencintaiku, bukan dia? Ya, aku tidak yakin apakah dia masih mencintaiku. Chloe, kamu sangat butuh perhatian. Kamu rela menyakiti dirimu sendiri. Dia sudah terluka karenamu. Ini adalah perayaan 3 tahun yang istimewa dan kamu mengundang dirimu sendiri seperti yang selalu kamu lakukan. Aku yakin kamu bahkan tak punya anjing. Aku mengalihkan pandangan dari Liana yang pura-pura menangis ke Mike yang tampak bingung. Chloe, apa yang kamu coba lakukan? Aku khawatir kamu sudah tidak tertarik padaku karena kita sudah 3 tahun bersama. Kita punya ketertarikan yang berbeda dan aku tidak bisa merasa baik-baik saja dengan hubungan kita. Kalau kamu terus bersikap seperti ini, ya, aku tidak tahu. Aku juga sudah memikirkan masa depan kita dan aku memutuskan sudah saatnya bagi kita untuk... Oh, tidak. Ini tidak akan terjadi. Sepertinya aku hamil. Kami kembali 2 hari yang lalu dan Mike masih belum menghubungiku. Kutukan ini telah menangkapku dan aku kehilangan dia untuk selamanya. Aku hanya berharap aku tidak berbohong tentang bayi itu, maka mungkin perpisahan kami tidak akan begitu canggung. Ini membuatku ingin terapi belanja. Aku keluar rumah dan melihat Mike dengan sebuah koper besar. Chloe, aku telah meninggalkan proyek dan putus kuliah. Aku akan merawatmu, kalian berdua. Mike bergegas di sekitar rumah untuk membuat lebih mudah bagi wanita hamil. Dia membuang semua makanan cepat saji, kopi, dan bahkan mayones. Selain itu, sepatu hak tinggiku dikemas.
dan Mozart diputar di seluruh rumah. Rupanya itu akan membuat si bayi jadi jenius. Kami akan memiliki kehidupan keluarga yang sempurna dan bahagia. Tapi ketika aku pergi ke kamar untuk mengambil laptopku untuk acara radio berikutnya, aku tidak dapat menemukannya dimanapun. Aku bertanya pada Mike dan dia berkata, "Aku sudah mengemasnya dengan high heel, riasan, buku-buku dan menaruh semuanya di tempat penyimpanan. Kamu tidak perlu gangguan apapun, hanya aku, kamu, dan si bayi mulai sekarang. Tidak ada lagi radio, belajar, atau teman. Kita bisa punya banyak anak dan menua di rumah ini." Apa? Ini bukan yang kuinginkan. Tak satu pun dari kita harus menjalani hidup yang membosankan, tidak memuaskan atau menyerah pada impian kita, kan? Aku mungkin tak punya laptop, tapi aku masih punya ponsel. Selamat datang kembali. Topik hari ini adalah temanku, Sally, lagi. Dia berbohong tentang kehamilannya agar pacarnya tidak meninggalkannya. Haruskah dia terus berbohong atau bilang yang sebenarnya? Kali ini Twinkle Star muncul lagi. Aku tahu dia selalu menjadi gadis pemberani yang tidak takut mengakui kesalahannya dan memperbaikinya. Dia harus memberitahu pacarnya yang sebenarnya dan menjelaskan betapa dia mencintainya. Hah? Terdengar sangat spesifik. Siapa orang ini? Sebenarnya Bubble Buzz, kita saling kenal. Sebelum aku bisa bertanya hal lain lagi, Twinkle Star meninggalkan obrolan. Siapapun itu, aku pikir ia benar. Jadi aku turun ke bawah untuk bicara dengan Mike. Hanya saja dia tidak ada di sana, malah Mindy muncul entah dari mana, sambil memegang alat tes kehamilan dan sebotol cola. Aku hanya perlu mencelupkannya ke sini dan tanda positif akan muncul dengan jelas. Kalau Mike meragukan bayinya. Tidak perlu, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Kamu yakin? Bagaimana jika Mike marah? Aku berhenti dan berpikir, tidak, seseram apapun itu, aku tidak bisa melanjutkan ini lagi. Aku ingin menjaga Mike dengan mengatakan yang sebenarnya. Di mana dia? Dia pasti ada di sekitar sini. Liana, mengapa dia di sini dengan Mike? Mike, aku minta maaf, tapi Chloe tidak hamil. Dia mengaku di acara radionya. Kamu pantas bersama seseorang yang tidak akan membuat kebohongan seburuk itu. Seseorang sepertiku. Oh tidak, aku kehilangan kesempatan untuk memberitahunya secara langsung. Sekarang Mike tidak akan pernah bicara padaku lagi. Chloe, tunggu. Aku tidak bisa berbalik dan menghadapi kekecewaan di matanya. Aku tidak bisa menyalahkan siapapun, orang ketiga atau kutukan apapun yang menghancurkan hubunganku. Hai semuanya, aku tahu ini acara yang tidak terjadwal, tapi aku ingin bicara dengan kalian semua, gadis yang aku bicarakan kemarin, Sally. Iya, itu aku. Aku berpura-pura hamil untuk mempertahankan hubunganku, tapi pacarku sekarang membenciku. Aku sangat ketakutan dengan kutukan 3 tahun ini, sehingga aku menjadi monster pencemburu. Mike bahkan putus kuliah karena aku. Aku sangat egois karena mengharapkan dia menghabiskan setiap menit harinya bersamaku. Dia juga butuh hidupnya sendiri. Kami berdua butuh. Waktu terpisah itulah yang membuat waktu bersama jadi lebih menyenangkan. Dan cinta kita jadi lebih bergairah. Sekarang kami sudah putus dan itu semua salahku. Aku berhenti untuk menarik nafas. Siapa yang bilang aku ingin putus? Bukankah kamu bilang kamu sudah memikirkan masa depan kita baik-baik dan membuat keputusan? Kamu tahu, setelah semua tingkah konyolmu, termasuk berpura-pura hamil, aku masih sangat mencintaimu. Jadi keputusan yang kuambil adalah Chloe Ruth Evanson. Kamu gila, aneh, dan cuma satu-satunya. Aku tidak tahan memikirkan hidupku tanpamu. Maukah kamu menikah denganku? Ya. Tapi, Mike, setelah pertunangan kita, kamu harus melanjutkan studi, proyek, magang, dan apapun itu. Kamu tidak harus selalu berada di sisiku setiap saat. Apa? Aku pikir kamu akan menyukainya. Kita bisa bersama sepanjang hari dan punya bayi-bayi yang cukup untuk membuat sebuah tim sepak bola, kan? Tenang, aku cuma bercanda. Aku tahu kamu bohong soal bayi itu sejak awal. Kakekmu yang memberitahuku. Ternyata Twinkle Star tidak lain adalah kakekku yang melihat bahwa aku butuh bimbingan dan mencoba memberikan nasihat yang objektif. Mike hanya mengikuti kebohongan itu untuk menggodaku. Siapa sangka pacarku yang kutu buku bisa main-main begitu? Atau haruskah kukatakan tunanganku? Hai, namaku Daniel. Panggilanku Denny, dan ini bukan waktu yang menyenangkan. Tersenyumlah Denny, jangan membuat kami merasa bersalah. Ya, aku senang sekali dikirim jauh dari pandangan kalian. Jangan salah paham dengan kami sayang, kau akan suka sekali sekolah ini, ya kan sayang? Ya, itu merupakan sekolah bergengsi untuk anak-anak keluarga kaya. Ibumu dan aku juga sangat suka saat kami di Kingsbury. Karena itu memang sempurna untukmu. Aku sama sekali tak seperti kalian. Tapi suatu hari kau akan berterima kasih pada kami karena menjauhkanmu dari jalanan. Nada bicaranya selalu merendahkan. Meski aku benci terjebak di asrama tua, aku bisa memanfaatkan waktu jauh dari orang tuaku. Sebelum kulanjutkan, sebaiknya kuceritakan bagaimana ini terjadi. Sederhana, kulihat seorang cowok besar dan tangguh mendorong temanku. Jadi kurobek ban mobilnya di depannya untuk memberinya pelajaran. Tapi bagi orang tuaku itu adalah tindakan memberontak. Jadi mereka mengirimku ke sekolah asrama sebagai hukuman. Saat kami berhenti di depan gerbang Kingsbury, sejenak aku lupa betapa aku tak ingin berada di sana. Menara kastil abad pertengahan yang tersembunyi di balik awan bisa keliru dikira Hogwarts. Sebenarnya kurasakan secerca harapan untuk masa depanku di sini. Sayangnya, harapan itu hanya berumur pendek.
Kepala sekolah, Pak Hooper, sudah baca berkasku dan mengambil keputusan tentangku. Tenang saja, kami punya reputasi disiplin kami bukan tanpa alasan dan siswa seperti Daniel ini paling diuntungkan akan hal itu. Jelas bukan awal baru yang kubayangkan. Bu Bell menuntunku menyusuri lorong kemudian berhenti di depan pintu ruang 237. Seorang gadis menjawab, "Hai teman sekamar, aku Cassandra. Kau bisa panggil aku Cass. Selamat datang di Kingsbury." "Danny, kau akan berada dalam pengawasan Cassandra di luar jam sekolah. Dia siswa teladan lama di sini untuk mengerti bahwa tak ada jalan untuk menghindari aturan kami." Tentu saja mereka akan menyuruh peliharaan guru untuk mengasuhku. Luar biasa. Cass lebih buruk dari yang kukira. Dia terus saja pakai alasan cari sesuatu untuk menyentuh barang-barangku. Tentu saja dia juga mengendap-endap saat aku tak ada. Jadi kupikir aku bisa sedikit bersenang-senang. Ku beri teman sekamar yang kepo ini sesuatu yang membuatnya penasaran. Ini seperti sebuah buku diari biasa, tapi di dalamnya kutuliskan bahwa aku membawa botol air berisi vodka ke kelas, meletakkan kutu busuk di ranjang Cass, dan menjual kertas contekan ke siswa lain. Kalian tahu hal-hal yang seru. Pastinya tak akan kulakukan semua itu, tapi kita harus berikan penonton kita drama, ya kan? Dan hari berikutnya, perilaku Cass memastikan bahwa dia sudah membacanya. "Apa semua baik-baik saja, Cass?" "Apa? Semuanya baik? Kupikir ini waktunya mencuci spray, jangan hiraukan aku." "Tentu saja, aku percaya padamu. Di Kingsbury ada peraturan untuk apa saja. Aku berhasil melanggar sebagian dari aturan itu dalam 2 minggu pertama hanya dengan keberadaanku sepertinya. Parahnya, hukuman itu hampir tak pernah cocok dengan pelanggarannya. Pernah aku harus mengembalikan ratusan buku kerak karena melewatkan jam malam pukul 8 hanya karena aku belajar di perpustakaan. Di waktu lain aku harus bersihkan aula makan selama sepekan penuh karena pakaianku tak tersemat sebentar saja. Belum lagi Bu Bell sepertinya punya mata untuk melihat segalanya di mana saja sekaligus. Apa-apaan ini? Bagaimana seharusnya aku tahu Teen Vogue dianggap sebagai bahan selundupan di sini? Dan itu bisa dihukum dengan membersihkan setiap tempat lilin di gereja sekolah. Apa mungkin sekolah ini bisa lebih ketat? Mereka sungguh mengharapkan kami menghibur diri dengan tertawa melihat awan seperti kami ini pasien di rumah sakit jiwa atau bagaimana? Dengan kesenangan nihil, tak heran semua di sini selalu terlihat seperti zombie. "Kudengar kau ini pemberontak sekolah yang baru, Daniel ya kan? Aku Caroline. Bagaimana kalau kita tiup dudukan lilin ini dan pergi bersenang-senang?" "Tidak, terima kasih. Aku sudah cukup dapat masalah." "Tak apa, ayolah. Hei, kau, selesaikan yang ini, mau tidak?" Keberanian cewek ini sungguh luar biasa. Bagaimana kalau tidak? Kau tak boleh menyuruh-nyuruh orang seperti itu." "Hentikan sikap sok benar itu. Tak perlu pura-pura kau peduli dengan kutu buku." "Aku baik-baik saja dan dia di sini bukan kutu buku." Kukira kau ini keren." "Apa maksudnya itu tadi?" Cowok itu berterima kasih padaku, memperkenalkan dirinya Ian dan bertanya kesalahan sepele apa yang telah kulakukan hingga terjebak dalam pekerjaan membosankan ini. Jadi kami ngobrol dan mengolah aturan Kingsbury sementara aku selesaikan pekerjaan. Rasanya seolah aku akhirnya terlihat setelah minggu-minggu pertama yang mengerikan itu. Tiba-tiba semua tak lagi terasa begitu buruk. Tapi Caroline sudah mantap membuat hidupku sengsara. Pagi ini dia menghadangku di lorong tepat sebelum bel berbunyi, yang membuatku dapat masalah karena terlambat dan berlari. Jika tak sedang membuatku terkena masalah, dia berusaha mencoba mempermalukanku dan menyebalkannya, itu berhasil. Meskipun aku ingin lakukan sesuatu mengenai hal itu, aku tahu kalau segala bentuk pembalasan akan membuatku terkena lebih banyak masalah. Satu-satunya momen damai yang kualami adalah bersama Ian. Kok bisa aku tak pernah tahu soal tempat keren ini sebelumnya? Ini ruang hiburan dan sistem home theater. Dan di luar sana ada kolam renang ukuran olimpiade dan lapangan kriket kita. Cukup keren ya kan? Tapi kita hampir tak pernah diperbolehkan menggunakannya. Terkadang kurasa ini ada hanya untuk membuat orang tua terkesan. Tempat ini sulit dipercaya. Yang ada hanya belajar dan tak boleh main. Apa ini penjara? Dan lagi aku punya teman sekamar kepo yang harus dihadapi. Untuk melanjutkan tipuan itu, kutulis beberapa aksi rekayasa di buku harian palsuku. Aturan konyol, kelakuan Caroline, dan betapa aku membenci Kingsbury juga masuk ke dalam buku harian ini. Kita terjebak di kampus ini dan semua yang menyenangkan melanggar aturan. Rasanya seolah kita di sini untuk diprogram menjadi robot patuh yang orang tua kami ingin kami di sini. Tapi paling tidak Ian baik. Hari berikutnya, Cass terus mencoba membuka obrolan denganku. "Hei, teman sekamar, semuanya baik-baik saja denganmu?" "Definisikan semuanya." "Seperti bagaimana kau suka dengan Kingsbury? Apa ada yang memberimu masalah atau apapun?" "Apa seharusnya aku mendapat masalah?" Tidak, kuharap tidak. Aku hanya berpikir kau kelihatannya agak lesu. Sebagai teman sekamarmu, aku ingin kau tahu kalau aku ada di sini untukmu kalau kau butuh teman." Oh, dia pasti sudah membaca buku harianku lagi. Tapi jujur, menurutku penampilannya yang kikuk itu cukup menarik. Lalu dia mencoba mengubah pembahasan ke Caroline, yang ternyata mantan teman sekamarnya. "Aku tahu dia jahat, tapi dia tak selalu begitu. Dia hanya berubah setelah satu masalah besar yang hampir membuatnya dikeluarkan." Wah, kira-kira apa yang sudah diperbuatnya?
Kes mengatakan Caroline juga kemudian segera pindah ke ruang lain. Aku tak bisa tidak merasa kasihan padanya. Dia sebenarnya baik padaku. Kes tampak sungguh baik, tapi aku ingin lihat apa dia bisa jujur. Jika kau memang benar temanku, kalau begitu beritahu aku. Apakah kau sudah baca buku harianku? Kau tahu? Tapi dengar aku dulu. Orang tuamu membayarku untuk mengawasimu dan melaporkan apa saja ke mereka. Aku setuju karena aku kira aku membantumu berada di jalur yang benar. Tapi Kes sadar aku tak sungguhan lakukan perbuatan buruk. Jadi sebenarnya dia hanya beritahu orang tuaku hal-hal yang baik saja. Aku janji aku sudah tak lagi bekerja untuk mereka. Mereka salah telah memata-mataimu, tapi aku juga salah. Aku minta maaf. Bisa kau maafkan aku? Aku percaya padanya, tapi tak ada salahnya gunakan pertemanan baru ini untuk hal yang baik. Jadi ku minta Kes mengusulkan kegiatan yang menyenangkan untuk musim liburan yang akan datang untuk mencerahkan tempat yang tak punya kehidupan ini. Para guru mendengarkanmu dan kita akan donasikan uangnya untuk tujuan yang baik. Kau sangat mencintai tempat ini ya kan? Buatlah semua orang mencintainya juga. Kedengarannya hebat, ayo kita lakukan. Berkat Kes, pasar Natal kami jadi semarak. Aku tak pernah melihat begitu banyak wajah tersenyum di Kingsbury. Aku bahkan berhasil mendapatkan hiburan di menit-menit terakhir. Yang mengejutkan, Ian secara sukarela mengajukan diri untuk tampil dan dia benar-benar hebat. Dia biasanya tidak selalu menonjol, namun malam itu segalanya berubah. Mungkin karena lampu-lampu Natal atau efek Ed Sheeran yang membuat Ian disukai semua orang, termasuk aku. Kami tak hanya bersenang-senang, tapi juga menggalang ribuan dolar untuk didonasikan ke rumah sakit lokal. Beberapa hari setelahnya, kami melihat Caroline bersikap genit ke Ian. Tentu saja sekarang Caroline akan berusaha menempel ke Ian karena dia tahu dia itu menarik. Untungnya Ian sepertinya tak tertarik. Apa kau lihat-lihat? Cuma kamu yang mempermalukan dirimu sendiri. Beraninya kau? Terima kasih, Kes. Dia benar-benar tak paham isyarat itu. Di saat itu aku tahu telah kutemukan kelompokku. Hari berikutnya saat aku sedang konsentrasi pada ujian matematika, Caroline tiba-tiba menunjukkan sesuatu padaku. Aku minta maaf, ayo kita berteman. Dia ingin berbaikan, sekarang? Bu Haris, dia mencontekku. Apa-apaan? Pembohong tak tahu malu ini. Aku hendak menyiapkan yang terburuk saat Bu Haris berkata, apa ini, Caroline? Jawabannya tak seperti punyamu. Bukannya Daniel perlu mencontekmu. Dia memberikan kembali lembar jawabanku dan menyuruh Caroline keluar. Aku bisa lihat dia masih syok saat dia berjalan keluar. Luar biasa. Bu Harris benar-benar memahami tindakannya. Bu Harris tak seperti guru lain di Kingsbury. Ia tegas, tapi baik hati. Dengan dirinya di sampingku, Caroline tak menggangguku lagi. Aku merasa aman untuk bercerita pada orang dewasa sepertinya. Kami akhirnya jadi lebih seperti teman. Kau menyukai Ian ya kan? Aku bisa tahu hanya dengan melihat. Akan ada karnaval di kota besok malam. Itu kesempatanmu untuk mengambil langkah. Tapi, Bu Harris, jam malam... Oke, memang itu tak terdengar seperti ide bagus, tapi aku memang ingin pergi berkencan dengan Ian. Jadi aku mengirim pesan padanya dan dia langsung berkata ya. Bu Harris pada dasarnya menyuruhku untuk melakukannya. Hal buruk apa yang terjadi? Ku coba pergi diam-diam, tapi saat aku melangkah memasuki lorong, senter Bu Bell menyilaukanku. Dan astaga, dia marah. Sangat marah sampai dia menyeretku langsung menuju kantor Pak Hooper. Ini adalah kedua kalinya aku datang kemari, yang mana jauh lebih cepat dari yang kusangka. Saya tahu sejak awal kau akan menjadi masalah, Nona Osborne. Anda melanggar peraturan berkali-kali dan menunjukkan ketidakpedulian yang nyata terhadap otoritas. Pak, selain malam ini saya tak berniat untuk melanggar aturan apapun. Saya berjanji saya telah belajar dari kesalahan tersebut dan tak akan mengulanginya lagi. Itu bukan pelanggaran ringan, Nona Osborne. Minum-minum, menyebarkan contekan, mengotori ranjang teman sekamarmu dengan serangga. Itu adalah yang kutulis di buku harian palsu. Bagaimana bisa? Kami tak izinkan kenakalan macam itu di sini. Malah, Anda seharusnya dikeluarkan saat ini juga. Namun karena hormat kami akan orang tua Anda diperbolehkan keluar secara diam-diam atas kemauan Anda sendiri. Ku coba menjelaskan diriku, jadi akhirnya beliau memberiku 3 hari untuk mengumpulkan bukti. Saat aku kembali, kulihat laci bangkuku terbuka, dan Kes tertidur. Dia tak akan mungkin lakukan ini, kita berteman, tapi siapa lagi? Ponselku tiba-tiba berdering, itu Ian. Aku tak ingin membicarakan ini lewat telepon, jadi secara singkat ku jelaskan kalau seseorang tak ingin aku berada di sini dan aku janji kita akan bicara nanti. Aku juga tak ingin kau keluar, Bestie. Aku juga tidak, Casey. Tak mau buang-buang waktu, kususun rencana untuk melacak pelakunya. Kali ini kutulis kalau aku akan mainkan lelucon ke Bu Bell. Aku bahkan mengatur sistem alarm senyap dengan selembar kertas ini untuk melihat jika ada yang membuka laciku. Hari berikutnya, lihatlah, alarm itu bekerja dengan sangat baik. Dia pasti mengambil umpannya. Sekarang yang perlu dilakukan adalah, ku buka pintu dan melihat seseorang yang sungguh tak terduga. Kini rencanaku sudah berjalan. Aku dan Ian bersembunyi di balik dinding di dekat kantor Bu Bell. Ini kencan pertama yang menarik. Romantis, bukan? Kami tiba-tiba mendengar langkah kaki mendekat. Aku mengintip dari balik sudut dan melihat. Bu Harris? Langsung kurasakan darahku mendidih. Orang satu-satunya yang kupercaya mengkhianatiku?
Aku hendak mendatanginya saat Ian menarikku kembali dan menutupkan satu tangannya di mulutku. Bu Haris melihat sekeliling dengan tak sabaran kemudian berusaha membuka pintu. Saat engselnya berdiri terbuka, Ian membunyikan alarm yang nyaring. Terkejut, Bu Haris tersandung dan terjatuh. Kemudian Bu Bell berlari cepat menuju ke arah kami. Ada apa? Saya sampai tepat waktu untuk menangkap mereka berdua ini menyelinap ke kantormu. Mereka mainkan lelucon terhadapmu. Apa kau yakin? Karena bukan itu yang dilihat kamera. Dia bohong. Dia tulis semua itu di dalam buku hariannya. Saya ada di sini untuk menangkap basah dirinya. Bu Haris, bagaimana Anda tahu apa yang saya tulis di buku harian pribadi saya? Aku hanya main-main dengan teman sekamarku. Anda berusaha menggunakan untuk melawanku? Jangan percaya apa yang dia ucapkan. Dia itu anak nakal. Kenapa dia menulis tentang menyelundupkan alkohol jika dia tak berpikir untuk melakukannya? Itu hanya masalah waktu. Jadi Anda hanya mengarang jika tak ada yang terjadi, Bu Haris? Caroline muncul di samping Pak Hooper. Wajah Bu Haris berubah pucat saat melihat mereka. Caroline lalu mengatakan dia tak sengaja mendengar Bu Haris menyuruhku keluar setelah jam malam. Yang mana mengejutkan karena dia pernah mendengar hal yang sama sebelumnya. Itulah bagaimana Caroline dihukum sementara pacarnya dikeluarkan. Menyadari pola perilaku Bu Haris, dia mendatangiku. Kami memutuskan untuk bekerja sama menghentikan hal ini sekali untuk selamanya. Apa Anda ingin menjelaskan diri Anda? Anda sungguh percaya dengan berandalan ini? Mereka hanya ingin membuat saya tampak buruk. Bukan aku dalam video itu palsu. Di titik itu banyak murid sudah berkerumun mengelilingi kami. Mereka semua maju ke depan untuk berbagi cerita yang sama mengenai Bu Haris. Dia dipercaya lalu membujuk mereka untuk melanggar aturan sekolah. Ketika mereka hampir diusir, dia memeras orang tua mereka untuk membayar banyak uang padanya agar mereka tetap di sini. Pada saat inilah, Bu Haris harus mengaku pasrah dan mengakui kesalahannya. Pak Hooper memanggilku ke kantornya keesokan harinya. Nona Osborne, saya minta maaf telah salah menilai Anda. Saya terkejut tahu apa yang dilakukan Bu Haris terjadi tepat di bawah pengawasan saya. Saya mungkin tak akan pernah tahu jika bukan karena insiden kemarin. Jadi terima kasih. Saya akan lakukan apa saja untuk perbaiki kerusakan yang telah diperbuatnya. Pak, saya rasa bukan Bu Haris akar dari permasalahan. Itu terletak pada peraturan keras Kingsbury. Saya tahu Anda sangat membanggakannya, tapi kekakuan tak membantu. Anak yang penurut menjadi lembut dan penurut, sementara yang berkemauan keras akan menentang otoritas. Bu Haris memanfaatkan itu. Kebanyakan murid di sini luar biasa, tapi kreativitas mereka dihancurkan di bawah disiplin yang ketat. Pak Hooper dengan sabar mendengarkan aku. Pada akhirnya dia menjabat tanganku dan mengucapkan selamat tinggal. 1 minggu kemudian kami menerima sebuah email berjudul sebuah pesan dari kepala sekolah. Email itu berisi video Pak Hooper memberikan permintaan maaf secara formal kepada murid dan keluarga yang menjadi korban Bu Haris yang tak lagi mengajar dimanapun. Beliau juga mengakui adanya masalah yang melanda sekolah kami. Kedepannya kami akan menanamkan solusi berbasis konseling untuk menangani masalah siswa. Beberapa hukuman keras akan dihapuskan dan layanan kesehatan mental akan tersedia bagi semuanya. Selain itu, kegiatan ekstrakurikuler juga akan terus digalakkan. Keadaan benar-benar berubah menjadi lebih baik. Suasana ceria telah kembali ke lorong-lorong yang indah ini. Caroline berhenti berulah dan mulai memperbaiki hubungan dengan teman lamanya, Cass. Sekarang setelah kondisi mereda, kurasa aku jatuh hati dengan Kingsbury dan juga seseorang. Kami akhirnya pergi untuk kencan yang telah lama kami nantikan. Aku berdiri di depan pondok kumuh ini. Berusaha menenangkan diri dan masuk ke dalam. Selangkah ke dalam dan pintunya tertutup rapat. Aku panik lalu menggedor pintu. Biarkan aku keluar, biarkan aku keluar. Tapi hanya tawa mengerikan yang terdengar. Sesaat kemudian bisa kurasakan seseorang mendekat padaku. Aku berbalik dan ketakutan dengan apa yang kulihat. Hei, Clover di sini. Orang yang baru saja ketakutan setengah mati. Aku tahu sangat memalukan. Biar ku beritahu kalian bagaimana aku bisa berada dalam situasi seperti itu sejak awal. Tapi sebelumnya, silakan like dan subscribe. Aku dulu punya segalanya. Aku datang dari keluarga ahli jantung terkemuka yang telah banyak berkontribusi dalam bidang medis. Dan sebagai generasi penerus keluarga Howards, aku merasa sangat bangga meneruskan jejak mereka, yaitu dengan meraih gelar sarjana kedokteran di Harvard dan menjadi dokter. Itulah kenapa selalu kupastikan catatan akademisku adalah yang terbaik. Aku sekolah di sekolah swasta yang elit ini dengan nilai sempurna di setiap mata pelajaran dan menjadi ketua kelas. Akhirnya persiapan pesta dansa musim dingin selesai, jadi aku bisa duduk santai dan menyaksikan malam yang ajaib ini menjadi nyata. Tiba-tiba ponselku mendapat notifikasi. Itu artikel tentang orang tuaku dan bagaimana mereka terlibat dalam sebuah operasi yang merenggut nyawa seorang pasien. Tak mungkin ini nyata. Tapi saat aku mendongak, semua orang memberiku lirikan sinis. Astaga, sebaiknya aku pergi temui orang tuaku sekarang. Aku harus bertanya segera setelah aku menemukan mereka. Ibu, ayah, apa yang dikatakan media itu tak benar kan? Sayang, dengarkan. Saat pasien itu dibawa masuk, tak banyak yang bisa kami lakukan kepadanya. Itu sudah terlambat.
Ternyata dia dari keluarga Albert, keluarga yang sangat berkuasa di negara ini. Mereka tak bisa menerimanya dengan baik, terutama putranya. Dia menyalahkan orang tuaku atas kematian ibunya, yang artinya krisis di media ini adalah perbuatannya. Orang tuaku menjelaskan padanya berulang kali, tapi tak berhasil. Sekarang dia bahkan mengambil tindakan hukum melawan mereka. Mereka tak punya pilihan lain kecuali hadir di pengadilan. Insiden ini dengan cepat menjadi pembicaraan di kota. Semua orang melontarkan sindiran pada kami. Astaga, semua kekacauan ini membuatku gila. Clover, selesaikan persamaan ini. Clover, Clover, hentikan! Seluruh ruangan terdiam sejenak, lalu menatapku seolah aku ini orang aneh. Kuambil bukuku dan bergegas keluar kelas, tapi tetap saja bisik-bisik mengikutiku kemanapun aku pergi. Tak ada tempat lain untukku berada, jadi aku lari pulang saja dan menangis karena frustasi. Orang tuaku masuk dan sangat khawatir padaku. Mereka pikir mungkin lebih baik jika aku tinggal di tempat tanteku. Tapi ibu, ayah, aku tak bisa meninggalkan kalian di sini. Kau tak meninggalkan kami, hanya saja semuanya sedang kacau sekarang, dan kami tak ingin kau terkena dampaknya. Lagi pula ini hanya sementara, setelah gugatan selesai kita akan berkumpul kembali. Janji? Janji. Saat aku tiba di rumah tanteku, dia seperti terganggu. Kamarmu ada di loteng, kau di sini hanya sementara, jadi jangan membuat keributan. Sudah cukup buruk orang tuamu tertampar tuntutan hukum. Tak lama aku terima sebuah pesan. Ibu memeriksa kabarku. Sebaiknya aku tak membuatnya khawatir ya kan? Tapi jujur, aku tak yakin bagaimana aku akan bertahan di tempat ini. Hari pertama di sekolah, aku harus naik rongsokan ini menuju ke sana. Bersepeda sendiri membuatku berkeringat seperti anjing. Tak lama, ada anak laki-laki lewat dan meneriakiku. Hei, badanmu longsor. Apa? Ku bilang banmu bocor. Oh, itu menjelaskan sekali. Dia membantuku memperbaikinya. Beberapa menit kemudian, sepeda itu sudah bisa dipakai. Anak itu bernama Percy. Dia bersekolah di tempat yang sama denganku, dan hari ini juga hari pertamanya. Jadi, kami tiba di sekolah bersama. Segera saat kami memasuki lorong, semua menatap kami. Tiba-tiba, dua cewek datang lalu menyeretku ke samping. Siapa kau? Kenapa kau bersama Percy? Kau bukan pacarnya kan? Astaga, aku bertemu dengannya 10 menit yang lalu. Aku bahkan tak mengenal siapa dia. OMG, kau ini tinggal di bawah batu atau apa? Dia itu Percy Albert, pewaris tunggal keluarga Albert yang berkuasa. Nama itu, apa mungkin itu kebetulan? Anak dari orang yang bersikeras menuntut orang tuaku bersekolah di tempat yang sama denganku? Tunggu dulu, Clover. Ini bisa jadi kesempatanmu untuk memanipulasinya agar mencabut gugatan. Dan boom, semuanya akan kembali seperti sedia kala. Kita lihat saja, aku bisa membuatnya jatuh hati padaku. Semua orang akan lakukan apa saja demi cinta, ya kan? Untung bagiku, aku dan Percy berada di kelas biologi yang sama di mana kami mengerjakan tugas berpasangan. Dua cewek sebelumnya, Holly dan Jodie mulai bertengkar untuk menjadi pasangan labnya. Sementara, dia langsung memintaku. Nah, tak perlu susah payah dan mangsa sudah masuk ke jebakanku. Malam itu kulihat akun media sosialnya dan mengetahui kalau dia sering main golf di Rolling Greens. Aku bisa menjadi caddy, hanya perlu mendaftar untuk posisi itu. Aku langsung diterima dan dengan cepat membiasakan diri dengan pekerjaan. Oh, dan aku kebetulan memeriksa jadwal golf versi dan sama sekali tak merencanakan pertemuan kebetulan ini. Kuparkir kereta golfku siap untuk meraih boneka Kenku. Tapi entah bagaimana yang berdiri di hadapanku adalah Holly dan Jodie. Kenapa kau lama sekali? Apa kau tahu betapa panasnya ini? Paling tidak aku masih punya kesempatan dengannya di lapangan. Tapi segera saat para cewek pirang ini melihat Percy, mereka terbang ke arahnya seperti ngengat mendekati api. Jadi, aku ditinggal untuk membawa tas-tas berukuran manusia. Ew, dia bau keringat. Tolong jaga jarak. Stop, kau bersikap jahat. Clover, biar ku bantu membawanya. Trims, kau datang untuk menyelamatkanku lagi. Jangan khawatir. Aku tak tahu kau kerja di sini. Ya, aku cukup mahir bermain golf. Oh iya, untuk pukulan 50 yard, kau mungkin mau menggunakan tongkat pemukul ini. Tempatkan dirimu di tengah, lalu ayunkan ke belakang dengan baik. Percy menerima saranku dan melakukan pukulan. Baiklah. Hei, maukah kau menjadi caddy pribadiku? Entahlah. Ayolah, bantulah teman. Oke, satu syarat. Saat waktunya tepat, kau harus membalasnya. Kapan tepatnya itu? Aku sangat penasaran sekarang. Kau tunggu saja. Sejak itu, kami selalu bersama-sama bermain golf dan bersembunyi dari Holly dan Jodie. Hei, apakah punya waktu luang Sabtu ini? Karena kau telah membantuku dan sebagainya, aku ingin membalasmu. Yes, rencanaku berhasil. Aku sangat bahagia hingga ingin lompat dan teriak. Tapi itu hanya terjadi dalam benakku. Aku masih harus tetap tenang, hanya kalau itu kencan. Hari Sabtu datang dan kami naik troli ke pusat kota untuk menyaksikan jalanan di musim gugur. Lihat betapa cantik daun-daun keemasan itu. Kami kemudian berhenti di karnaval ini, dan aku harus akui, Percy tampak sangat manis. Dia melindungiku dari kerumunan orang yang berdesak-desakan menggandeng tanganku saat aku terpaku di atas biang lala. Sikapnya yang penuh perhatian membuat hatiku sedikit berdebar. Dan juga bertanya-tanya bagaimana cowok sebaik ini bisa begitu membenci orang tuaku. Saat sinar mentari terbenam, karnaval menyala, dan mata Percy tiba-tiba terlihat melamun. Hentikan, Clover. Kau seharusnya membuatnya jatuh hati padamu, bukan sebaliknya.
Perjalanan berakhir dan aku langsung segera pergi mengambil minuman untuk menenangkan diri. Tapi astaga, aku tak bisa menemukan dompet dimanapun. Apa yang harus kulakukan? Permisi, aku akan bayar miliknya. Berapa habisnya? Terima kasih banyak. Aku berhutang banyak padamu. Tak usah dipikirkan. Paling tidak berikan aku kontakmu, aku akan mengembalikannya padamu. Apa itu caramu untuk mengajakku keluar? Tidak, aku... Baiklah, kalau pacarmu tak keberatan, berikan tanganmu. Temui aku di kedai kopi Karibo hari Senin jam 8 pagi. Kau yang traktir. Setelah kencan itu, aku yakin Percy punya perasaan padaku. Aku hanya perlu membuatnya menyatakannya. Kemudian kulihat Dam dan Dumber mengendap-endap di sekitar lokerku. Mereka mencoba memalsukan pesan dari Percy untukku. Beritahu dia untuk menemui Percy di rumah hantu di dalam hutan. Kemudian kita akan membuatnya terperangkap di dalam. Jebakan payah. Tapi kurasa aku bisa mengikutinya dan membuat Percy beraksi. Bagus, dan tentu saja harus kuberitahu Percy kemana aku akan menuju. Aku tahu ini jebakan bodoh. Tapi suasana yang menyeramkan itu masih membuatku merinding. Aku berdiri di depan pondok yang kumuh ini, berusaha menenangkan diriku sendiri lalu masuk ke dalam. Satu langkah ke dalam, lalu pintu tertutup rapat. Aku panik, menggedor pintu itu. Biarkan aku keluar, biarkan aku keluar. Tapi tak ada gunanya, hanya suara tawa mengerikan yang terdengar. Tak lama kemudian aku bisa rasakan seseorang datang mendekat padaku. Aku berbalik, begitu ketakutannya wajahku jadi pucat pasi. Oh, hantu! Berhentilah menjerit, anak bodoh. Aku belum jadi hantu. Dia orang sungguhan? Clover, jangan khawatir, itu cuma kakekku. Kakek? Apa yang kakekmu lakukan di sini? Ini rumahku. Jadi ini dulunya adalah rumah kakeknya saat dia masih kecil. Sejak ibu Percy meninggal, kesehatan kakek menurun. Tak ada seorang pun di keluarga yang memperdulikannya kecuali Percy karena mereka semua tenggelam dalam kesedihan dan kebencian. Percy juga berduka atas ibunya, tapi harus tetap tegar untuk kakeknya. Jadi dia membawa kakeknya kembali ke rumah yang tenang ini, berharap kakek akan merasa lebih baik. Di saat itu aku merasa tak enak atas apa yang menimpa Percy dan keluarganya. Kehilangan orang yang mereka cintai pasti sangat menyakitkan. Aku tiba-tiba memahami motifnya sekarang, dan dia sungguh membutuhkan pelukan ini. Clover, kurasa aku jatuh cinta padamu. Aku terpana mendengar kata-katanya, menatap matanya, aku tahu ini nyata, dan apa yang kurasakan terhadapnya juga, tulus. Kami bisa mengatasi hal ini ya kan? Aku akan cerita kenyataan dari sudut pandangku, dia akan paham. Percy, aku Tapi telepon dari ibuku mengubah segalanya. Sayang, kita kalah dalam kasus ini. Putra mereka telah mengambil semuanya dari kita, properti kita, warisan kita. Ayahmu sangat tertekan, dia hampir saja terkena serangan jantung. Mendengar kata-kata ibuku, air mata mengalir di pipiku. Apa yang kupikirkan? Bagaimana mungkin kami bersama? Setelahnya, aku sepenuhnya menghindari Percy. Aku juga putuskan untuk pindah dari tempat tanteku dan mencari tempat baru. Dan coba tebak siapa yang mencarikanku? Itu Hunter, cowok yang kutemui di karnaval. Kami akhirnya pergi kencan minum kopi. Dia tampak tenang dan tahu banyak tentang kota ini. Jadi kutanya apa dia tahu tempat di mana aku dan orang tuaku bisa tinggal. Karena mereka akan segera pindah ke sini. Lihat tempat ini, cukup nyaman kan? Hunter cukup baik untuk membantuku pindahan. Kemudian ada yang mengetuk pintu. Aku membukanya dan melihat Percy. Dia sangat khawatir dan pergi mencariku. Tapi saat dia melihat Hunter, dia tercengang. Tak kusangka kau temukan tempat ini begitu cepat, Dick. Tunggu, kalian berdua bersaudara? Sayangnya ya. Dan kami seharusnya berduka atas mendiang ibu kami, tapi disinilah dia, memadu kasih denganmu. Jika kehilangan ibu bukan masalah besar baginya, kita lihat seperti apa dia akan merasa kehilanganmu. Jangan berani kau menyentuhnya. Atau apa, kau akan memukulku? Kalian keluarga Albert terburuk. Apa menghancurkan keluargaku masih belum cukup? Apa yang kau bicarakan? Aku Clover Howards. Orang tuaku adalah dokter yang berusaha menyelamatkan ibumu, tapi mendapat hukuman karenanya. Aku begitu bodoh mengira aku bisa meyakinkanmu untuk menghentikan tuntutan hukum. Keluargaku kini berantakan. Puas? Aku tak tahu. Keluar! Jangan pernah mendekatiku lagi. Percy harus beranjak pergi dengan wajah penuh penyesalan. Beberapa hari kemudian orang tuaku tiba. Kuceritakan ke mereka semua yang telah terjadi. Tapi mereka bilang anak yang mengajukan tuntutan sebenarnya adalah Hunter, bukan Percy. Ternyata kondisi keluarga mereka rumit. Hunter dulu hilang saat berusia 7 tahun dan baru-baru saja dia kembali. Tapi kemudian di luar dugaan ibunya meninggal. Dia pasti sangat menderita hingga harus melampiaskannya pada kami. Percy di sisi lain sangat peduli dan pengertian. Dia sudah lakukan semua yang dia bisa untuk menghentikan saudaranya. Dan aku hanya salahkan semua ini padanya. Aku harus perbaiki ini. Saat aku tiba di pondok, Percy sedang berusaha hentikan Hunter agar tak mengganggu keluargaku lagi. Kau tak berhak bicara soal ini. Kau tumbuh besar dengan cinta ibu, sementara aku tak mendapat apapun. Dan kau bahkan tak tunjukkan penghormatan yang layak untuknya. Kita bisa berduka atas dirinya dengan cara yang berbeda. Ibu tak ingin kita tenggelam dalam kebencian. Ibu tak akan ingin kita berteman dengan orang yang tak bisa menyelamatkannya. Dan kau jatuh cinta kepada putri mereka? Pengkhianat. Hunter hendak memukul Percy. Aku harus menghentikannya. Cepat. Clover, kau sebaiknya pergi sekarang. Tidak, aku datang ke sini untuk minta maaf padamu. Kita harus selesaikan masalah ini. Kalau begitu, ayo kita ngobrol.
Aku hampir saja merasakan tinju Hunter saat Percy datang di antara kami dan menerima pukulan penuh. Kami berdua akhirnya terjatuh di lantai dan saat kami melihat ke atas, kakek mereka sudah ada di sana dan menyaksikan semuanya. Percy, Hunter, berhenti bertengkar. Nafasnya tiba-tiba terengah-engah, lututnya gemeteran. Aku segera menelpon orang tuaku untuk membantu, tapi Hunter menyambar pergelangan tanganku. Apa yang kau lakukan? Memanggil orang tuamu ke sini untuk mengelok kami? Tidak, aku hanya berusaha membantu. Dia lalu terhubung dengan dokter keluarga mereka, tapi dia tak bisa datang karena ada badai yang memblokir semua jalan. Kumohon, apa kau tak bisa lihat kakek sedang kesakitan? Kau diamlah, aku tak akan sudi dapatkan pertolongan dari dokter-dokter payah itu lagi. Hunter, aku menyesal atas apa yang terjadi, sungguh. Tapi jangan biarkan kebencianmu membahayakan kakekmu. Aku bisa lihat konflik Hunter, tapi dengan tiap detik berlalu, kakek mereka menjadi pucat. Napasnya makin melemah, dia harus putuskan sekarang. Kumohon, selamatkan beliau. Aku langsung menghubungi orang tuaku. Beberapa menit kemudian, mereka tiba dan langsung memberinya pertolongan pertama. Syukurlah, kakek menunjukkan reaksi positif terhadap pengobatannya dan pulih secara perlahan. Hunter kemudian menangis. Aku tak percaya aku hampir membuat kakek dalam bahaya hanya karena kebencian yang membutakanku. Dan kalian tak berpikir dua kali untuk membantu. Saya sangat menyesal pada semuanya. Clover, Pak, dan Bu Howard. Saya berjanji akan memperbaikinya. Keesokan harinya, Hunter mengatur konferensi pers mengakui bahwa dia keliru telah membawa orang tuaku ke pengadilan. Karena dia memikul tanggung jawab penuh dalam memperbaiki kesalahannya. Termasuk membersihkan reputasi kami dan memberi kompensasi kami secara finansial. Setelah semuanya beres, kami memulai hidup baru di sini. Orang tuaku membeli rumah, mendanai rumah sakit ini untuk membantu sesama, sementara aku melanjutkan mimpiku untuk menjadi dokter. Harvard, aku datang. Ups, aku hampir lupa. Tentu saja aku dan Percy menjalin hubungan. Kalian tak menyangka kami melalui itu semua dan aku tak pernah mengakui perasaanku, ya kan? Aku telah menahannya untuk waktu yang lama. Sekarang, kudapatkan akhir yang bahagia. Hai semuanya, aku Lydia dan aku akan menceritakan kisahku yang luar biasa namun sangat aneh. Tapi sebelum aku bercerita, silakan klik suka dan langganan. Aku punya seorang kakak perempuan, Gwen, yang 2 tahun lebih tua dariku dan pada dasarnya dia seorang jenius. Sejak kecil, sebagaimana yang kuingat, aku sudah mengidolakannya. Berapa? 25 pangkat 2. 625, ayah. Sayang, apa ini? Ini adalah Malam Berbintang, sebuah lukisan cat minyak di atas kanvas yang dilukis pada bulan Juni 1889 oleh pelukis pasca impresionisme Belanda, Vincent van Gogh. Sementara aku, ya, sedikit berbeda. Dan Lydia, aku punya 10 permen. Aku akan memberimu 2 permen, jadi berapa banyak yang tersisa? Bukankah boneka ini lucu, ayah? Ya, aku bukan anak yang jenius, tidak punya bakat khusus, tidak punya kecantikan yang sempurna, dan hampir tidak punya teman. Tapi Gwen tidak keberatan dan selalu mendukungku. Itu luar biasa. Luar biasa. Itu luar biasa. Itulah mengapa aku sangat mengaguminya dan mencoba meniru semua yang dia lakukan. Itu luar biasa. Apa yang luar biasa dari kematian kucingku? Ups, waktu yang salah. Kemudian saat aku berusia 16 tahun, Gwen kuliah. Tak terlihat tapi tak terlupakan. Orang tuaku selalu membicarakannya sepanjang waktu, yang membuatku semakin merindukannya. Aku bermimpi untuk pergi ke perguruan tinggi dan memiliki kehidupan yang sempurna seperti yang ia miliki. Namun untuk mewujudkannya, aku harus merubah hidupku menjadi biasa-biasa saja. Aku ingin tahu apa bakat terpendamku. Mungkinkah menari? Tidak. Tentu saja tidak. Oke, mungkin menyanyi akan lebih baik. Saat ini aku dalam keadaan sadar. Aku ingin selalu seperti ini. Tak ada air mata. Sudah cukup. Selanjutnya. Astaga, mengapa Gwen bisa membuatnya terlihat begitu mudah? Tapi setidaknya nilaiku tidak mengecewakanku. Aku belajar mati-matian dan akhirnya masuk ke sekolah hukum seperti yang dilakukan Gwen. Lalu pindah. Yuhu! Jadi, inilah hari pertamaku masuk kuliah. Kirimi aku kekuatan spiritual, Jin Gwen. Aku berhasil bergabung dengan tim pemandu sorak dan para pria mulai memperhatikanku. Tetapi aku hanya memperhatikan Ethan. Pacarku yang super tampan. Akhirnya, aku meraih kehidupan yang selalu kuinginkan. Terima kasih, Kak, panutan nyata dalam hidupku. Lalu suatu hari, aku tiba di rumah dan melihat sosok yang tidak asing sedang menungguku. Gwen, aku sangat senang karena akhirnya dia meluangkan waktu untuk mengunjungiku. Tapi dia terlihat begitu sedih dan berat badannya bertambah sedikit. Kehidupan kampus tampaknya membuatmu gemuk. Lydia, aku hamil. Demi apa? Seabad kemudian. Akhirnya aku berhasil menutup mulut ikan masku. Lalu mengundangnya masuk. Aku putus kuliah 6 bulan yang lalu. Kemudian aku sadar kalau aku sedang mengandung setelahnya. Tanggal persalinanku tinggal 2 minggu lagi dan aku tidak punya tempat untuk pergi. Tolong Lydia, biarkan aku tinggal di sini. Orang tua kita tidak boleh tahu. Aku tidak bisa menghadapi kekecewaan mereka. Bagaimana dengan kekecewaanku?
Dia seharusnya sempurna, tapi dia telah menghancurkan segalanya. Bagaimana dengan ayahnya? Ah, dia harus belajar di Perancis, jadi hanya kamu yang bisa aku andalkan saat ini. Semarah-marahnya aku masih merasa kasihan padanya. Bagaimanapun juga, dia adalah kakakku. Jadi aku membiarkannya tinggal tetapi menolak untuk berbicara dengannya. Selama seminggu penuh, dia hampir tidak pernah tidur. Dia mondar-mandir di sekitar situ saja, terus-menerus mencoba menggosok punggungnya dan menahan rasa sakit. Aku benci melihatnya merasa sangat tidak nyaman, jadi ya, aku mengalah. Bersama-sama kami mempersiapkan kedatangan anggota baru keluarga kami dan harus kuakui aku cukup bersemangat. Ayo kita cari nama yang manis dan bermakna. Oke, aku akan melakukan riset. Love Rosie adalah film favoritku, jadi ayo kita beri nama Rosie. Wow, cepat sekali. Bayi Rosie lahir dengan sehat dan bahagia. Kami bertiga bersenang-senang sampai suatu hari. Aku pulang dari kampus dan menemukan sebuah catatan dan amplop di dalam box bayi Rosie. Sayangku Lydia, aku akan pergi untuk sementara waktu, mungkin 2 bulan. Aku harus membuat beberapa perubahan agar aku bisa menafkahi Rosie. Tolong jaga dia untukku dan jangan beritahu siapapun tentang ini. Aku akan berterima kasih selamanya untuk ini, GX. Ya Tuhan, bagaimana dia tega melakukan ini padaku? Aku masih harus kuliah, teman-temanku, Ethan, dan sekarang seorang keponakan. Tapi saat aku menoleh dan melihat Rosie tersenyum padaku dengan mata bulatnya yang berbinar-binar, tiba-tiba hatiku meleleh. Aku bisa melakukannya. Rosie, sepertinya hanya kita berdua sekarang. Ibu akan segera kembali. Jadi tolong buat semuanya jadi mudah ya. Dia sama sekali tidak melakukannya. Kadang aku bertanya-tanya apakah Rosie itu nyata atau program AI, karena setiap pukul 3 pagi dia akan menangis sekeras-kerasnya. Dan jika susunya sedikit lebih dingin dari 98,6 derajat, dia akan memuntahkannya semua. Belum lagi aku harus menemukan ribuan cara konyol untuk menghiburnya. Dan rumahku selalu penuh dengan bau popok kotor. Tapi terlepas dari itu semua, Rosie sangat manis. Aku tidak bisa marah padanya. Aku tidak punya pilihan lain selain mengikuti pelajaran via daring daripada pergi ke kelas. Suatu kali aku lupa mematikan mikrofon dan tiba-tiba Rosie kentut keras sekali membuat seluruh kelas langsung berkerumun untuk melihatnya. Di lain waktu aku sangat kelelahan karena begadang semalaman sampai aku merasa kelopak mataku terkulai. Lalu, Lydia! Ya sayang, susunya datang. Aku rasa susu tak berguna untukmu, tapi nilai F akan berguna. Oh tidak. Meskipun aku terus meminta maaf, aku tetap mendapatkan nilai yang buruk. Semester ini aku sudah gagal di 2 kelas dan dikeluarkan dari tim pemandu sorak. Kalian pikir itu bagian terburuknya? Pikirkan lagi. Pada suatu hari yang sangat beruntung, aku sedang berada di Walmart, kewalahan dengan lusinan merek popok ketika aku melihat, Ethan, tak ada tempat untuk bersembunyi Lydia, kamu dalam masalah besar. Oh, hai Ethan, tak menyangka bisa bertemu kamu di sini. Maaf, akhir-akhir ini aku agak sibuk. Apa aku mengenalmu? Hah? Aku Lydia, pacarmu? Apa? Itu benar-benar kamu? Kamu menghilang selama beberapa minggu terakhir. Ya ampun. Apa kamu bahkan sudah mandi? Dan benda apa itu? Mau menjebakku dengan bayi itu? Tidak, dia bukan anakku. Dan memang benar kalau aku lupa mencuci tangan setelah mengganti popok Rosie pagi ini. Tapi bagaimanapun juga, tolonglah, aku hanya perlu menjaganya beberapa minggu lagi dan semuanya akan kembali normal. Sudah cukup, lihatlah dirimu. Kamu seperti seorang gadis gua. Ngomong-ngomong, pakai ini. Dan asal kamu tahu, kita putus. Tak ada kata-kata yang dapat menjelaskan betapa menyedihkannya aku saat ini. Ini semua karena ibumu. Dia benar-benar, sekarang hidupku jadi sengsara, semua karena kalian berdua. Maaf Rosie, aku tidak bermaksud begitu. Semua ini bukan salahmu, 2 bulan sudah hampir usai. Saat ibumu kembali, semuanya akan baik-baik saja. Tapi 2 bulan berlalu dan Gwen masih belum ditemukan. Lebih buruknya, uang yang dia tinggalkan habis. Aku tak punya pilihan, cari kerja. Jadi aku jadi guru les privat di mana murid-murid datang ke tempatku untuk belajar. Tak ada seorang pun yang mendaftar. Sampai suatu hari aku membuka pintu dan melihat pria ini. Halo, ada yang bisa aku bantu? Aku melihat brosur ini dan ingin ikut kelas ini. Oh, benarkah? Tentu, silakan masuk. Ternyata dia adalah Augustin. Dia ingin masuk ke jurusan hukum yang sama denganku, tapi tahun lalu dia tidak lulus. Aku berusaha sebaik mungkin untuk mengawasi Rosie dan Augustin di ruangan terpisah, tetapi sesekali Rosie mengeluarkan suara mencicit. Kamu mendengarnya? Itu kucingku. Selesaikan persamaan ini, aku harus pergi ke toilet. Tapi kamu sudah pergi 10 menit yang lalu. Aku punya kandung kemih yang kecil, itu bawaan keluarga. Ada masalah? Kalau kamu jatuh cinta pada seseorang, akui saja seperti ini. Cintaku padamu seperti diare. Aku tak bisa menahannya. Muahahaha. Menjijikkan. Aku kasihan pada siapapun yang jatuh cinta padanya.
Aku bergegas kembali dan melihatnya sedang bermain ponsel. Harus banyak bekerja keras rupanya. Hei, kalau kamu benar-benar ingin masuk ke perguruan tinggi, setidaknya berusahalah. Hahaha, seperti bagaimana kamu berdandan layaknya putri salju? Oh tidak, ini bedak bayi. Ini tepung. Aku sedang membuat roti. Aku baru tahu kalau kamu bisa membuat roti di toilet. Tak apa-apa mama muda, tak perlu menyembunyikan bayimu lagi. Tak ada penghakiman di sini. Melihat permainan sudah terbongkar, aku memberitahu Agustin kebenarannya. Anehnya, dia tampak mengerti dan bahkan bertanya apakah dia bisa melihat Rosie. Wah, siapa sangka tuan pelawak bisa begitu pandai dengan bayi? Aku tidak pernah melihat Rosie begitu gembira dan tertawa seperti itu. Lambat laun aku tidak lagi melihatnya sebagai muridku, tetapi lebih seperti teman. Lagi pula, dia tidak datang ke tempatku untuk belajar. Kami sering mengobrol, bahkan di luar sesi les, dan aku belajar banyak tentangnya. Kamu tidak bisa mewujudkan impianmu masuk sekolah hukum dengan bermain game sepanjang waktu, bukannya belajar. Siapa bilang sekolah hukum adalah impianku? Dan ini bukan game. Hah? Situs web fashion? Jangan bilang itu milikmu. Ya, aku pendiri merek ini. Tidak mungkin. Dan apa ini? Apa kamu benar-benar bisa menjual topi polos ini dengan harga $200? Bukan soal topinya, ini soal desain mereknya. Dia kemudian bercerita bahwa ia selalu bermimpi untuk membuka jaringan fashionnya sendiri. Namun orang tuanya tidak pernah mendukung dan hanya ingin ia menjadi pengacara seperti mereka. Itulah mengapa ia tidak pernah serius dengan studinya dan selalu main-main. Jadi, apa impianmu? Menjadi hakim terbaik di Amerika? Ini bukan pertanyaan yang sulit, tapi mengapa aku tidak bisa berkata-kata? Aku hanya ingin menjadi sekeren kakakku, tapi dia tidak sekeren itu lagi. Saat itu juga Rosie menjerit dan mengisi popoknya yang entah bagaimana menyelamatkanku dari situasi ini. Tapi pertanyaan Agustin membuatku berpikir, aku harus menemukan jawabannya. Kamu terlihat tidak fokus, apa yang ada di pikiranmu? Aku menemukannya, aku ingin menjadi sempurna. Itu tidak jelas. Bagaimana kamu mendefinisikan sempurna? Apa itu membuatmu bahagia? Aku tidak yakin. Bagaimana dengan ini? Apa kamu pernah memikirkannya? Oh, ini omong kosong, lupakan saja. Aku sudah lama lupa merawat diri. Pacarku mencampakkanku, dan sekarang teman-temanku juga mengabaikanku. Aku menjadi pecundang, semua karena seorang bayi. Saat itu dosenku mengirim email padaku. Di menit-menit terakhir ada tempat untuk masuk dalam tim debat dan ikut kompetisi terpenting tahun ini. Ini adalah kesempatan besarku, tapi bagaimana aku bisa merawat Rosie dan bersiap untuk itu? Setelah gelisah sepanjang malam, bel pintu membangunkanku. Apa itu Gwen? Oh, itu hanya seorang pria asing. Hai, kamu pasti Lydia, adiknya Gwen, aku Kyle, pacarnya Gwen, dan ayah dari bayinya. Apa-apaan ini? Lihat dia. Aku tidak tahu Gwen punya selera yang aneh dalam memilih pria. Bukankah kamu sedang belajar di Prancis atau semacamnya? Apa? Maksudku, ya, tapi tanpa bayiku, Prancis, Jerman, atau bahkan Kutub Utara tidak ada artinya. Boleh aku melihatnya sekarang? Dan setelah itu, terjadilah reuni abad ini. Terima kasih sudah merawat Rosie. Tapi sekarang aku yang akan melakukannya, bagaimanapun juga aku adalah ayahnya. Kyle mungkin terlihat mengintimidasi, tetapi dia tampak menyayangi Rosie dengan tulus. Jadi meskipun hatiku hancur, aku menyerahkan Rosie kepada ayahnya. Selain itu, ada kesempatan besar yang sedang menantiku. Aku mencurahkan seluruh fokusku untuk belajar dan semuanya berjalan dengan luar biasa. Aku menang kompetisi tanpa kesulitan sedikit pun. Bahkan aku diundang kembali ke tim pemandu sorak. Kehidupan impianku telah kembali. Tetapi mengapa aku merasa ada lubang besar di dalam diriku? Selamat, peserta debat terbaik di wilayah ini. Terima kasih. Ada apa? Kamu mendapatkan kembali semua yang kamu inginkan. Kenapa murung? Entahlah. Aku hanya merasa kosong. Apa yang bisa kita lakukan untuk membuatmu merasa senang sekarang? Jadi disinilah kita, di tempat Kyle. Suara tangisan dan omelan keras apa itu? Dengan tidak sabar aku menekan bel dan Kyle butuh waktu lama untuk menjawab. Ya Tuhan, apakah itu asap rokok? Dan lihat rumahnya, berantakan sekali. Apa yang kamu lakukan pada Rosie? Sudah cukup, kembalikan dia padaku. Kamu tidak punya hak untuk mengambilnya dariku. Satu-satunya yang bisa membesarkan Rosie bersamaku adalah ibunya. Jadi suruh Gwen untuk kembali padaku. Apa? Kamu tidak berbicara dengan Gwen tentang hal ini? Peringatan terakhir, suruh Gwen ke sini dan minta dia untuk jadi pacarku lagi. Maka aku akan mempertimbangkan mengembalikan bayinya. Permisi, sekarang waktunya ayah dan anak. Aku jatuh berlutut seperti semua kekuatanku terkuras habis. Ini semua salahku. Aku menyerahkan Rosie padanya. Tenanglah Lydia. Ayo kita coba hubungi kakakmu dulu. Aku menelpon Gwen jutaan kali, tapi tidak heran dia tidak mengangkatnya. Jadi aku mengiriminya pesan tentang situasi saat ini dan memintanya untuk segera datang. Aku dan Agustin menunggu di luar rumah Kyle cukup lama, dan tepat ketika kami hampir menyerah, Gwen akhirnya muncul. Kami menggedor-gedor pintu, tapi si brengsek Kyle menolak untuk membiarkan kami masuk. Oh, akhirnya muncul juga. Kalau kamu sangat ingin anak nakal itu kembali, maka kamu harus membayarnya. Bagaimana kalau $5.000? Dasar orang rendahan.
Gwen tidak bisa dihibur dan Augustine terus berusaha menendang pintu. Berhasil! Kami hendak menyerbu masuk, tapi kemudian kami melihat Kyle melarikan diri bersama Rosie dan melompat ke atas motornya. Hubungi 911, kami akan mengurusnya. Dia menuntunku ke motornya dan aku berpegangan erat-erat saat kami mengejar Kyle. Dia melaju sangat cepat dan kupikir kami akan kehilangannya. Lalu tiba-tiba Augustine berbelok tajam ke sebuah gang sempit. Apa yang kamu lakukan? Dia pergi ke arah lain. Percayalah padaku dan pegangan yang erat. Kami melaju kembali ke jalan utama dan berhasil memotong jalan Kyle di alun-alun kota. Dia mencoba meninggalkan bayinya di sana dan melarikan diri, tapi polisi mengejarnya tepat pada waktunya, dan dia ditangkap. Aku sangat menyesal, aku seharusnya tidak pergi seperti itu. Aku menempatkan kalian semua dalam bahaya yang mengerikan, yang aku mau hanyalah memperbaiki keadaan. Gwen, tidak apa-apa, kami semua baik-baik saja. Setelah itu kami semua kembali ke asramanya, ternyata dia sekarang seorang mahasiswi baru jurusan jurnalistik. Dan aku tak percaya dengan apa yang kulihat. Bagaimana dia bisa tinggal di tempat seperti ini? Kenapa kau? Hidupku sama sekali tidak dipenuhi bunga mawar. Citra sempurna yang aku bangun semuanya palsu dan itu benar-benar membuatku lelah. Tapi ini nyata. Inilah yang benar-benar membuatku bahagia. Jadi tolong mengertilah. Aku tidak tahu itu. Tapi aku senang kamu menemukan impianmu. Kamu akan selalu menjadi kakakku yang paling keren. Dengan bergandengan tangan, Gwen mendapatkan kekuatan untuk menceritakan semuanya kepada orang tua kami. Mereka sama sekali tidak marah dan bahkan merasa kasihan melihat Gwen memikul semua beban itu sendirian. Ternyata Gwenlah yang menaruh semua tekanan pada dirinya sendiri. Ayah dan ibu bahkan menyarankan agar Gwen pindah kembali bersama mereka sehingga mereka bisa membantunya merawat Rosie. Akhirnya semuanya beres. Kecuali aku sadar bahwa hukum bukanlah minatku. Sekarang jalan mana yang harus kuambil? Tiba-tiba Augustine menghampiriku dengan selembar kertas kusut. Bagaimana kalau kamu mulai dengan ini? Astaga, kamu masih menyimpannya? Anggap saja aku akan mencobanya. Hai, ini aku lagi, dan hari ini adalah pembukaan perdana toko pakaian bayiku. Semua pakaian di sini adalah hasil desainku sendiri, menggemaskan bukan? Dan ahli pemasaran dan pembuatan merekku alias belahan jiwaku adalah pria ini. Oh, tentu saja keluargaku juga ada di sini. Ibu. Wow, Rosie baru saja mengucapkan kata pertamanya. Ayo kita berfoto untuk mengabadikan momen tak terlupakan ini. 3, 2, 1. Oh tidak sayang. Ya, badai salju akan datang, sempurna untuk balapan. Ayo pergi prajuritku yang setia. Sepertinya akan ada badai besar, kawan. Bagaimana kalau kita pulang? Sudah takut? Dasar pengecut. Aku lahir dan besar di salju. Ini bukan apa-apa. Lalu aku memberi isyarat kepada Bam dan Holly untuk mempercepat. Tapi mereka malah berhenti dan menggonggong tanpa henti. Apa tumpukan salju itu? Bergerak? Aku buru-buru berlari untuk memeriksa. Ya ampun, itu laki-laki. Bukan, malaikat dengan rambut pirang. Jantungku berdebar kencang. Apakah ini cinta pada pandangan pertama? Tolong aku. Tidak peduli seberapa besar keberatan Elden dan Eira, aku bersikeras untuk membawa orang ini kembali ke tempatku. Aku harus merawatnya sendiri. Oh, sepertinya dia sudah bangun. Kamu tidak apa-apa? Di mana aku? Di rumahku. Ngomong-ngomong, aku Brenna. Aku menemukan... Ya Tuhan. Hah? Apa yang salah? Ada sesuatu di wajahku? Oh, tidak. Hanya saja kamu terlalu cantik, seperti putri salju di kehidupan nyata. Lalu dia menyebut namanya Bevis. Dia datang ke sini untuk bepergian, namun sayangnya disambut oleh badai salju. Iya, akan turun salju lebat dalam beberapa hari ke depan, jadi kamu harus tetap di sini sampai kamu pulih. Setelah beberapa hari, Bevis lebih baik, jadi aku mengajaknya berkeliling di kereta luncur. Meskipun Bam dan Holly praktis hanya berjalan, Bevis masih sangat ketakutan hingga dia meringkuk di hadapanku. Pegang erat-erat, aku akan mempercepat. Kami mendaki bukit, lalu melewati hutan pinus dan tiba di... Tada! Mungkin danau beku terbesar yang pernah dilihatnya. Aku mengajari Bevis cara mengebor lubang di es, lalu dia dengan bersemangat menjatuhkan tali pancingnya. Hari-hari berikutnya, aku terus mengajaknya jalan-jalan, dan pada dasarnya kami tidak dapat dipisahkan. Kami pergi melihat beruang kutub, berkayak di antara gunung es. Aku mengajarinya cara membuat salju instan dengan menyemprotkan air mendidih ke udara dingin, dan kami bahkan menyaksikan aurora spektakuler bersama-sama. Wow, aku belum pernah melihat pemandangan seindah ini sebelumnya. Iya, dan aku belum pernah melihat wajah setampan ini sebelumnya. Begitu saja, Bevis menghabiskan hari demi hari bersamaku di sini di Kutub Utara. Ini sangat menyenangkan, tapi entah kenapa, temanku Elden dan Eira tidak menikmatinya. Mereka sepertinya menaruh dendam padanya atau semacamnya. Suatu kali saat aku sedang mengatur perbekalan di ruang bawah tanah, aku mendengar jeritan Bevis yang memekakkan telinga. Aku buru-buru memeriksa dan melihat seekor rubah putih berlari keluar diikuti dengan cekikikan di luar jendela. Kamu benar-benar ayam anak kota besar? Itu hanya kucing ekstra besar.
Lalu Elden dan Eira tertawa terbahak-bahak. Bisakah keduanya menunjukkan sedikit keramahan? Saat makan malam aku memasakkan hidangan khasku untuknya sebagai permintaan maaf kepada Bevis atas teman-temanku yang nakal itu. Dia sangat keren tentang hal itu dan bahkan bercerita kepadaku tentang teman-temannya di rumah dan tentang kehidupan mereka di Florida. Wah, kedengarannya sangat ajaib. Aku berharap aku bisa bersantai di pantai dan berjemur sambil menikmati minuman kelapa juga. Aku tertidur sambil bermimpi tentang kehidupan kota yang indah. Tiba-tiba, ketukan pintu di kamarku membangunkanku. Aku tersandung untuk menjawabnya dan melihat Bevis. Hei Brenna, apa kamu bisa membawaku ke toilet? Di luar terlalu gelap dan rubah itu mungkin akan kembali. Lucunya. Dia sangat pandai mencari alasan untuk bersamaku. Sambil menunggu Bevis, aku merencanakan apa yang akan kami lakukan besok. Saat dia kembali dari toilet, aku tidak bisa menahan kegembiraanku dan langsung memberitahunya. Hei, aku sudah lebih baik sekarang. Mungkin sudah waktunya aku pulang. Hah? Kenapa tiba-tiba? Maaf, tapi aku benar-benar tidak tahan lagi. Tidak, bagaimana cinta pertamaku bisa berakhir secepat ini? Ini bahkan belum dimulai. Brenna, berat sekali bagiku untuk tinggal di sini. Aku tidak ingin menembus es setiap kali aku membutuhkan secangkir air atau pergi ke toilet dalam cuaca yang sangat dingin. Dan betapa melelahkannya kita hanya bisa berjalan-jalan terus dengan kereta luncur. Tapi meski kita punya mobil, tidak ada tempat untuk pergi di tempat suram ini. Tapi tetap saja aku sudah menanggungnya selama ini karena aku tidak bisa meninggalkanmu. Menurutku, aku sedang jatuh cinta denganmu. Bevis, aku... Bagaimana kalau kamu pergi ke kota bersamaku, agar kita bisa tetap bersama? Ya ampun, ternyata kami punya perasaan satu sama lain, tapi karena itu dia harus menderita dalam diam. Pria yang manis. Dan memang benar, dia tidak diciptakan untuk iklim yang keras ini. Dia tidak pantas berada di sini. Keesokan paginya aku memberitahu Elden dan Eira bahwa aku ingin jalan-jalan di Miami selama beberapa hari. Brenna, menurutku itu bukan ide yang bagus. Bocah banci itu pasti membujukmu melakukan ini. Jangan percaya kata-kata manis itu. Aku mencoba yang terbaik untuk menjelaskan betapa baik dan sopannya Bevis, tapi mereka tidak mau mendengarkan. Nah, dia membuatmu buta. Kau cuma mengenalnya beberapa hari. Tidak cukup untuk mengetahui orang seperti apa dia. Tidak percaya kamu hanyalah salah satu dari gadis dangkal itu. Siapa yang kamu panggil dangkal? Iya benar, aku dibutakan. Dibutakan oleh kebaikannya. Lalu aku bergegas pergi, meninggalkan Elden dan Eira. Aku hanya mengkhawatirkanmu. Iya benar, khawatir? Atau kau hanya iri padaku? Aku pulang ke rumah dengan Bevis yang menggigil. Dia tidak tahan lagi dengan cuaca dingin ini dan aku juga tidak tahan melihatnya seperti ini. Jadi aku memberitahu Bevis aku akan pergi bersamanya. Lihat betapa bahagianya Bevis dan aku pun bersemangat mengunjungi kampung halamannya. Itu akan menyenangkan. Hanya butuh waktu kurang dari 2 hari bagi kami untuk mengatur segalanya. Membeli tiket, meminta Era menjaga Bem dan Holly, dan kami siap berangkat. Setelah penerbangan panjang, akhirnya kami sampai di sini. Sepertinya dunia yang benar-benar berbeda di depan mataku. Kerumunan orang bergegas ke kiri dan ke kanan. Tiba-tiba aku melihat sesuatu. Oh, itu mirip Hollyku. Husky yang manja. Pada usia itu, kedua temanku sudah menjadi anjing kereta luncur terbaik di daerah tersebut. Ups, orang kota sepertinya tidak terlalu ramah, bukan? Hah? Apalagi? Kenapa ia bergerak begitu cepat dan tanpa henti? Saat aku ragu untuk mengambil langkah, Bevis tiba-tiba mengangkatku ke udara. Jangan khawatir, aku menangkapmu. Ya ampun, dia manis sekali. Bevis kemudian mengubahku menjadi gadis kota. Dia mengajakku berbelanja, lalu mengecat rambutku. Aku sangat suka rambut hitam halusku, tapi Bevis bilang ini lebih cocok untukku. Ini juga sayangku. Ini salon tato, kan? Melihat kebingunganku, Bevis menjelaskan bahwa pasangan di sini biasanya ditato pada acara-acara penting dan hari ini menandai hari pertama kamu memasuki duniaku, jadi aku ingin itu terpatri di hatiku. Jadi Bevis dan aku mendapatkan tato yang serasi yang dia pilih, bentuk merah yang tampak aneh di belakang telinga. Ini mungkin tidak terlihat cantik, tapi jelas cukup unik untuk menjadi spesial hanya untuk kami berdua. Setelah kami selesai berbelanja, kami pergi ke sebuah villa mewah. Ya ampun, apakah dia membawaku ke orang tuanya? Aku sangat gugup. Tidak yakin bagaimana aku harus bersikap ketika Bevis menghiburku. Itu bagus, jangan khawatir. Lakukan apa saja yang mereka suruh. Saat itu, pintu utama terbuka. Semua orang menoleh untuk melihat kami dengan penuh kegembiraan. Ini pasti pertama kalinya Bevis mengajak pacarnya pulang. Halo semuanya, aku... Tiba-tiba seorang pria berjalan lurus dan mengangkat daguku. Sangat mirip, tapi... Tapi ini tapi itu, lihat saja tanda lahirnya. Itu Demi. Untunglah putri tercinta kami sudah kembali. Aku masih memproses semuanya ketika semua orang bergegas memelukku dan membordirku dengan pertanyaan. Aku meminta bantuan Bevis, tapi di mana dia? Apa yang sedang terjadi? Aku coba jelaskan aku adalah Brenna, lahir di Arctic, kawasan yang bersalju. Kedua orang tuaku telah meninggal dunia dan ini pertama kalinya aku meninggalkan kampung halaman. Tapi, tidak berhasil. Putriku yang berharga, Bevis menceritakan semuanya kepada kami. Kamu terjatuh di hutan dan mengalami gegar otak, jadi kamu kehilangan ingatan sementara. Istirahat saja sekarang, oke? Oh, lalu di mana Bevis? Aku harus menanyakan sesuatu padanya. Jangan khawatir, penyelamatmu akan mendapat imbalan yang besar. Kamu akan menemuinya besok. Semuanya terjadi begitu cepat. Aku benar-benar bingung.
Tapi yang paling bisa aku lakukan sekarang adalah menunggu sampai besok. Aku yakin Bevis akan membereskan semuanya. Setelah melihat Bevis, aku segera menurunkan semuanya ke dia. Shh, dengarkan aku dulu. Ternyata, Bevis bekerja di sini untuk keluarga Ashley. Dia mengantar putri mereka Demi dalam perjalanan ke pegunungan, tapi dia melarikan diri. Nona Ashley sangat marah dengan hal ini dan menggunakan ibunya yang sakit untuk memerasnya agar menemukan Demi. Itu sebabnya dia mengambil risiko pergi ke tengah badai salju, tempat kami bertemu. Tapi kenapa aku? Aku tidak ada hubungannya dengan Demi. Kamu dan Demi terlihat seperti saudara kembar. Hah? Saat aku melihatmu, aku juga tidak bisa mempercayai mataku. Aku melakukan hal itu karena aku mengkhawatirkan ibuku. Aku harap kamu bisa memaafkanku dan membantu Demi. Tolong, aku akan segera menemukan Demi. Jadi, kamu hanya memanfaatkanku? Tidak, aku benar-benar mencintaimu, Brenna. Aku tidak ingin jauh darimu, dan kamu berhak mendapatkan kehidupan yang lebih baik di sini. Bersamaku. Tapi, Tunggu sampai aku menemukan Demi, lalu kita akan kabur dan hidup bahagia bersama. Bevis yang malang, dia benar-benar mengalami nasib terburuk. Jika aku jadi dia, aku rasa aku akan lakukan yang sama. Jadi dengan enggan aku hidup sebagai Demi. Untungnya orang tuanya mengira aku kehilangan ingatan, sehingga tidak terlalu sulit untuk menjadinya. Suatu hari aku menerima SMS dari Eldon. Tiba-tiba aku teringat bahwa aku sudah jauh dari rumah selama hampir sebulan. Aku ingin tahu apakah Bam dan Holly merindukanku. Bilang kalau aku tidak sedikit pun rindu kampung halaman adalah suatu kebohongan. Tapi tidak mungkin aku berbicara dengan Eldon. Jadi aku menelpon Eira untuk menanyakan kabar dan meminta bantuannya untuk mencari Demi. Sudah beberapa hari berlalu, tapi baik Eira maupun Bevis belum mendengar apapun tentang Demi. Merasa terlalu gelisah, aku berjalan-jalan di taman. Tunggu, suara apa itu? Eldon? Lihat apa yang kamu lakukan, idiot. Sudah kubilang aku bisa melihatnya dengan jelas. Kenapa kamu di sini? Dan apa yang kamu bicarakan? Eira sudah memberitahuku. Bevis jelas hanya melihatmu sebagai pengganti orang lain. Dia tidak mencintaimu. Ayo kita pulang. Tidak, biarkan aku pergi. Berhentilah mengganggu gadisku. Tolong, tinggalkan aku sendiri. Kamu cuma memperburuk keadaan. Tempat ini memiliki segalanya dan jauh lebih baik daripada lubang neraka di antah berantah. Tinggallah di sana sesukamu. Jangan menyeretku ke bawah bersamamu. Eldon segera melepaskan tanganku. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, tapi menatapku kecewa. Apakah itu berlebihan? Ya, dialah yang terus mencampuri urusan orang lain. Memangnya siapa dia mau mengendalikanku? Setelah hari itu, terkadang aku masih melihatnya mengintai di sekitar mansion. Sangat mengganggu. Siapa yang waras yang akan keluar dalam panas terik ini? Hari ini, Bu, maksudku Nyonya Ashley tiba-tiba mengajakku berbelanja. Menurutku memiliki keluarga seperti ini tidak terlalu buruk ya. Dia bilang malam ini aku menghadiri pesta makan malam penting, jadi aku harus mengenakan gaun ketat ini bersama sepasang sepatu hak tinggi. Kelihatannya cukup bagus, tapi aku benar-benar tidak bernapas. Astaga, bagaimana orang bisa melakukan ini? Ini benar-benar lebih sulit daripada berjalan di atas es tipis. Hampir saja. Terima kasih, Tuan. Hati-hati, aku tidak bisa selalu melindungimu. Eldon, kenapa dia masih begitu baik padaku? Aku ingin mengatakan sesuatu padanya. Tapi ibu sudah memberi isyarat agar aku bergegas dari jauh. Aku bergegas menuju mobil, meninggalkannya di sana. Berkat persiapan ibu, para lelaki di sana menatapku tanpa berkedip, terutama tamu istimewa ini. Ibu bilang padaku bahwa aku seharusnya tersenyum dan bersahabat dengan Otis. Tapi bagaimana aku bisa melakukan itu kalau dia terus mengoceh tentang cerita-cerita membosankan ini? Mataku berkeliling, mencari Bevis dan alasan untuk pergi. Apa yang kamu cari, sayang? Orang yang paling penting sudah ada di depanmu. Aku mendorongnya, lalu lari. Itu Bevis. Kita harus keluar dari tempat membosankan ini. Oh, Nyonya Ashley juga ada di sini? Apa? Itu dia. Aku mengambil risiko untuk menemukannya dan membawanya kembali padamu. Jangan anggap aku bodoh. Aku hanya ibu tirinya. Tapi aku bisa bilang gadis itu bukan Demi. Aku baru saja melepaskan kalian berdua karena dia agak mirip dengannya. Kamu tidak dalam posisi untuk menuntut. Tapi bukankah dia juga membuat Otis jatuh cinta? Bukankah hanya itu yang kamu pedulikan? Jadi berikan aku uangku. Aku harus memutar otak untuk membujuk gadis itu agar datang ke sini. Itu berarti ibumu yang sakit-sakitan juga tidak ada, kan? Ya ampun, kamu sudah mendengar semuanya. Jadi bagaimana jika itu benar? Kamu tidak akan mendapat sepeser pun. Aku akan membeberkan rencanamu. Mau kemana, sayang? Waktunya tidur. Jadi ponselku disita dan aku dikurung di ruangan ini selama 3 hari berturut-turut. Mereka ingin aku menyerah dan berkencan dengan Otis, tapi tidak mungkin. Aku mencoba segala cara untuk melarikan diri, tapi selalu tertangkap. Suatu pagi aku dibangunkan oleh gonggongan anjing. Karena kesal aku pergi ke balkon untuk memeriksa dan melihat Eldon dan Bam. Eldon memberi isyarat agar aku tetap tenang dan menerbangkan pesawat kertas ke arahku lalu segera pergi. Mari kita lihat. Baiklah kalau begitu. Jika itu yang dia inginkan, mari kita akhiri semuanya di sini untuk selamanya. Aku setuju kencan dengan Otis seperti yang diminta keluarga Ashley. Aku bahkan dengan antusias memilih pakaianku sendiri, merias wajahku dengan gaya rambut yang lucu. Tuan dan Nyonya Ashley sangat senang dengan hal itu. Mereka sangat gembira, bahkan berdiri di depan gerbang untuk menyambut Otis ketika datang menjemputku.
Saat supercarnya tiba, Otis si pria rapi baru saja keluar ketika Elden memberi isyarat kepada Bam untuk menyerangnya dan membuatnya takut. Sementara itu keluarga Ashley berteriak meminta keamanan. Tadinya aku akan pergi di tengah kekacauan, tapi... Jangan berani-beraninya kabur. Holly melompat entah dari mana dan membuat Bevis berlutut. Holly lalu menggigit celananya dan menyeretnya berkeliling. Kerja bagus, sayang. Saat itu, sebuah mobil berhenti di depan kami dan seorang gadis keluar yang mirip denganku. Ini pasti Demi. Siapa kamu? Kenapa kamu terlihat persis seperti putriku? Ayah, macam apa kamu sampai tidak mengenali anakmu sendiri? Inilah sebabnya aku kabur dari rumah. Setelah itu, Demi mengungkap rencana ibu tirinya dan Bevis sebagai penggantiku. Ayah Demi dengan panik meminta maaf kepada putrinya dan mengakui bahwa dia selalu sibuk dengan pekerjaan. Sehingga dia mengabaikan rencana keluarga dan istrinya. Segera pergi dari hadapanku dan jangan pernah berpikir untuk membawa sepeser pun uang bersamamu. Lalu Elden menyeretku ke dalam mobil dan di kursi pengemudi ada Eira. Terima kasih, Eira. Cuma aku, Elden melakukan sebagian besarnya. Dengan malu-malu aku melihat ke arah Elden. Terima kasih dan aku minta maaf. Tidak apa-apa, bagaimanapun juga kita berteman. Aku akan menjagamu bagaimanapun caranya. Pokoknya aku harap saja kamu sudah mengambil pelajaranmu sekarang, Brenna. Tidak semua yang berkilau itu emas. Elden benar, kota yang indah ini glamor, tetapi tempatku tidak berada di sini. Aku milik angin dan salju, di negeri musim dingin yang kusebut rumah. Saatnya kembali. Perjalanan ke kota seperti mimpi demam, tapi tinggalkan semuanya karena aku sibuk balapan dengan Elden. Benar saja, dia selalu lambat seperti kura-kura. Hai, ini untukmu. Untukku? Dalam rangka apa? Hari di mana kita berhenti berteman. Brenna, bagaimana menurutmu jika kita menjadi lebih dari sekedar teman?